pucuk bang, dari kemarin Ini ke aku pucuk. jelasin ya. Kenapa aku nggak ikut ke puncak? Karena minggu subuh itu aku ada kajian. Nah, aku ada kajian. Terus waktu duhanya pun ada kajian sampai zuhur. Makanya aku nggak ikut gitu loh. Tapi tetap respect sih Sadio. Karena yang udah tahu ini ada tahu kegiatan antum kayak kemarin bilang kan, abis maghrib nyampe ada kegiatan lagi. Nah itu kita nggak bisa kan, itu udah kadar Allah. Aku ketika aku ngomong maghrib kok deg-degan aku langsung selalu. Itulah jangan merasa. Masa disebut gitu. Kita tuh amba yang ini loh, apa namanya, amba yang sebaik-baiknya ciptaan, bukan dikatakan anjing nggak ada. Kita tuh sebaik-baiknya ciptaan yang sempurna manusia. Bang Dio itu bisa datang karena ada dana operasional. Siapa yang kasih kak? Donaturnya siapa kak? Nora lah, siapa lagi? Donaturnya Bang Dio kan Nora. Wis. Sama ini dagangan orang. Lain pula aku tengok orang tuanya. Ada kasih satu orang rame-rame lah kasih. Kita menegangkan juga. Kau tanya dulu dana operasionalnya macam mana Kak Kanda? Kak Nora tuh lagi bukan lempar jumroh yang dibagi-bagi yang menyebar. Kok lempar jumroh yang menyebar? Lempar jumroh itu melempar setan. Tengok tuh Kak, Iya. supaya itu loh Kak, B2 lah sedang makan kata mau. Katanya. Suruh dia naik. Enggak loh. Aku jangan inilah Kak Nora. Kalau sudah dikasih kan nggak usah diungkit-ungkit lagi Kak. Iya betul itu. Mario dikasih kan Nora Mario. Dia kan Sadio kan? Iya. Masa aku Aku kan, waktu ke puncak pun kak Nora lah. iya Kak Nora apa Kak? Dia lah, Bang Dio kan mobilnya masuk. Bang Dio, kan Bunda Nora, aku izin dulu ya. Aku izin follow ya semuanya ya. Aku izin dulu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sal, Apa? kau tengok akunnya si Paitolo itu, ya kan? Nah, Akunnya, dia kan nyebut B2 sedang makan. Kau lihat akunnya, ada penggambaran yang tepat di salah satu VT-nya. bapak dia B2 udah gitu simple ah. Bukan. Muka dia itu loh. Muka dia tuh kayak gitu. Kak Nora ini katanya pakai ini ya, pakai nomornya Kak Nora ya. Siapa? Ini ada notis masuk dari showroom Toyota. Berat itu. Ada Bang Ben Kak, aneh kan Kak? Iya, dibelikan Fortuner aku oleh Kak Nora. Katanya sering rusak mobil bukan masuk bengkel kan. Ya udahlah Bang Dio ambil Fortuner aja kata Kak Nora. Baiklah Bang Glenn, sombong kali Bang Glenn ini. Semoga berkah ya. Semoga berkah. Kak Januari juga, Kak Januari yang sudah ngatur-ngatur pajaknya, terima kasih Kak. Kau doakan semoga Kak Januari cepat dapat jodoh. Cuman ya kau? Katanya dia dijodohin sama sini, Ustadz Luga. Ustadz Luga. Ustadz Luga. Apa sih Nur Hayat ini? Mana buat kunor katanya Bang Glenn. Kak Nora ini yang uang yang 3 juta di amplopnya gimana? Ke bawah? Apa? Bagian apa kak Nora? Jangan dibawa Pulang duluan Jangan soalnya. dibawa obrolan itu sama Kak Nora. Kak Nora nanti kesel itu. Dia lagi makan. Ngeri loh teman-teman. Ketemu sama Kak Januari kan. Ini mana dia? Ya udah nanti aku transfer aja semua Bang Dio. Aman itu. Keren kali bapak punya kakak-kakak yang masya Allah. Karena si Nur Hayat lagi manggil kau Bang Dio, manggil burung dia. Parah Bang Kak Bunari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kami pikir Bang Glenn kemarin hilang loh di pas nolong orang itu. Gak ada di
bagian di dalam itu. Rupanya di parkiran Bang Bre. Berdebat jadi nah yang Islam jadi nah. Ya lancat ku masuki ku harui. Waluh apa itu waluh? Apa nih, Bang Nur Hayati? Kamu sudah gabung. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tengok tuh kata si Python ini, astaga apa salahku lagi tadi kan orang sekarang aku koinaina semuanya. Itu fans itu. Saya doakan moga-moga Ibu Nora dapat jodoh cepat ya. Amin. Amin. Udah ada si Iya, gondrong ya Rabbal Bang. Alamin. Aku nggak amin kan bang. Kau bilang aku dapat jodoh, terus gondrong saya mau kemana? Gondrong siapa, Kak? Gondrongku lah. Gondrong yang gimana Bu? Yang di atas apa yang di bawah Bu? Bahaya. Gondrong, Ngeri, Bang. gondrong di bawah bisa dikepeng itu berarti. Dia nggak pakai baju dan nggak pakai celana. Kalau kulihat Ibu Nora ini wajahnya berseri-seri ya. Bercahaya. Enggak pak, saya ini pakai filter. Terus kalau kulihat juga Mbak Nora ini wajahnya itu ndak bongsan aku lihat terus. Itu makanya gondrong milih saya terus. Aslinya putih pun kurang ajar kau ya Januari. Bener loh, putih loh kakak. Kau tahu dari mana putih? Kalau kamera orang nggak nangkep dari gambar yang di-share sama si Dora, kalau kamera itu nggak nangkep wajah aslinya Kak Nora, berarti kan kameranya yang burik kan? Ya udah, jangan salahkan Kak Noranya. Tiba-tiba sakit perut gua. Enggak, si Dora di roasting ya, dibikin fotoku di situ. Oke lah sana. Kadang-kadang aku ngelihat Nggak sudi. malam saya kadang-kadang lihat wajahnya Kak Nora ini, aduh bagaimana gitu. Malam-malam Nggak bisa tidur pula lah. aku. Aduh, Bang Dio, enggak apa aku lagi Bang Dio. Bang Dio. Kenapa Kak? Aku kalau sudah ngomong laki-laki malam-malam aku lihat orang, kenapa mesti malam aku lihat aku? Buat apa? Nggak cocok sama aku kayak gitu bang, maaf abang nggak suka kayak gitu. Saya minta ya untuk saudara muslim, janganlah terlalu apa kali ya kita menyanjung saudari-saudari kita ya, terlalu berlebihan tuh janganlah, nggak boleh itu. Loh, saya ndak berlebihan, saya cuma bercanda supaya rame di sini. Iya bercanda abang, nanti kan kita ini kan room diskusi ya bang, abang bercanda lewat apa saya tidak suka bang. Bapak ini ya. Kalau ini langsung transfer aja nanti lewat rekeningku aja bang, aman itu. Abang tinggal di mana bang Nur? Samarinda saya. Masya Allah Kalimantan. Sehat abang? Ah bos batu bara ini, bos batu bara ini. Ya masalahnya bang, abang puji kayak begitu banyak kali oten-oten itu yang jadi gila bang. Banyak bang, gila. Ada apalagi kalau laki-lakinya banyak kali tuh, kadang ada yang kucuk-kucuk. Nanti biarkan direkam ya kan, maunya ada yang direkam. Inilah mulut seorang muslim. Saya gila karena Ibu Nora. Astagfirullahaladzim. Bang, ingat istri bang, ingat istri bang. ya. Nggak tahu, ingat bini bang. Abang masih punya bini kan bang? Jadi gombal-gombalan. Justru sebaliknya saya gila, saya ingat Ibu Nora. Malam Bini nggak bisa bang. tidur. Bentar aku DM dulu bang, aku DM nomor rekeningnya bang ya, bentar ya. Iya, mendingan ditransfer aja dah daripada itu gombal-gombalan. Iya, nolnya mau berapa? 3 aja bang. 3 digit lah. 3 aja. 3 digit. Nolnya mau berapa kalau semuanya nol, mana ada duitnya? Macam betul. 3 digit. Mau 3 digit.
Bohong semua nggak ada gunanya. Satu tapi 3 digit gitu. Saya punya kata-kata buat teman-teman di sini, terutama buat Ibu Nora. Boleh enggak? Ai, Boleh, Nggak. silakan. enggak. Kenapa Glenn cemburu kok Glenn? Tali pancing boleh. Tali pancing boleh putus. Tali kelayangan boleh putus. Tapi saya dengan Ibu Nora jangan sampai putus ya. Apaan sih? Dikira kami ini obat nyamuk gitu ya? Kok gombal-gombalan sama Kak Nora, Bang? Aduh. Kalah gitu. Cemburu. Jangan pantun sama orang Medan, kalah kau. Ah, Rum gombal-gombalan. Nah, aku balas pantunnya ya, Iya. aku balas ya. kali benang layangan, benang pancing. Jangan sampai melayang nanti sisa kencing, begitu baru betul. Kau Bang Dio, silakan sambung. Nah, aku balas pantunnya ya. Ke Taman Lawang banyak bencong. Bener. Keren lah, cakep. Emang bener. Kap, Cakep. Aku ulang ya. Ke Taman Lawang banyak bencong. cakep. Cakep. Bang, kalau belum transfer jangan banyak cincong. Ah, Nah, bener. Terus ini saya balas lagi ya. Saya balas ya. ah, Nah, Balas lagi. Makan gak? beli ikan di pasar. Berapa harganya? Cakep. Ibu Nora? Berapa harganya? Ibu Nora? Udah tahu harganya saya. Ya belum Ya. tahu. dia mar 33 dipajak. Masa air ngambilnya ke A, udah tidak minum. Bang Glenn ini apa namanya? Pria yang terkeren. Yang telah. Bang Nur Hayati ini kalau boleh tahu sudah punya istri atau tidak? Ya kenapa Ibu Nora? Ini. Sudah punya istri. Kangen dengan saya kan Ibu Nora? Saya tanya punya istri atau tidak kok. Nyambung. Abang udah punya bini. Kuat kali mentalnya. Udah Kenapa? punya bini. Kuat kali mentalnya Udah punya dia. bini, Bang. Oh sudah. Mudah saya. Iya, masih ada sampai sekarang, Bang. Masih ada. Sehat semua. Alhamdulillah. Semua berapa orang istrinya, Pak Nur? Berapa orang istrinya? Satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Cukup satu. Cukup Oke. satu. Iya. Jadi kalau yang punya bini janganlah memuji seorang wanita, seorang muslimah tuh terlalu berlebihan. Ya Pak ya, kasihan bininya nanti cemburu Pak. Terus saya di DM, nanti dikata-katain, saya tidak suka karena saya sudah punya gondrong. Tidak semuanya orang berpikir kayak gitu Bu Nora. Tidak semua, hampir semua kayak gitu. Tidak Jadi- semua. Makanya saya bilang tidak semuanya orang kayak gitu. Kayak gitu tuh gimana? Ibu Nora bisa berpikir kayak gitu. Tapi bagi saya dengan bukan istri bisa saya berpikir tidak kayak begitu. begitu karena saya seorang perempuan Pak. Perempuan mana Yang jelas, yang senang, istri yang mana yang jelas, senang melihat yang suaminya jelas, memuji Ibu Nora. sebentar dulu, Pak. Istri mana yang senang melihat suaminya Yang memuji jelas. wanita lain? Aduh. Oh tidak. Tidak, istri saya tidak begitu Bu Nora. Dia setia dengan saya setia dengan dia. Bukan masalah setianya loh, Pak. Bukan masalah setia. Masalahnya contoh ya. Kita yang bersaudara saja, kalau orang tua kita saja saling membandingkan kami yang bersaudara, itu akan ada yang namanya kecemburuan.
Apalagi yang namanya suami istri pasangan gitu. Itulah manusia, Mbak. Tidak ada yang sempurna. Ya udah, makanya saya bilang janganlah memuji wanita lain selain daripada istrimu yang sangat berlebihan. Apa salah saya, Pak? Ibu Nora tidak salah. Ibu Nora tidak salah. Tapi karena main kita di sini, saya kan mau bercanda. Bukan serius. Nah, Pak, itulah saya bilang. Bercanda kita tuh ada manusia batasnya ini. juga loh, Pak. Nah, ya sudah ada batasnya ini. Bercanda. Ya, makanya Ibu Nora jangan terlalu sensitif betul. Allahu Ya, Akbar. gini loh Pak Nur, di sini kan banyak, kan Bunda Nora ini kan apologet ya, debater juga. Di sini juga banyak yang nonton, jadi nggak enak Kak Noranya. Gitu. Jadi nggak usah model-model gitu bercandanya Pak gitu, nggak enak. Bapak, yang aku lain bercanda katanya. boleh, bercanda boleh, tapi jangan kelewatan gitu. Oh Kak Nora cantik, wes sudah cukup gitu doang. Nah, Jangan sampai. makanya itu jangan Enggak, sampai- kalau dia puji begini loh, Sal. Seorang wanita muslimah ini kenapa cantik-cantik? Enak kan? Wow, itu bisa keren. Ini kan banyak di kalau bawah kayak itu gitu- Kristen-Kristen Pak. Jadi nggak enaknya nanti dikiranya oh ternyata si Nora ini suka kali digombal-gombal. Nanti oh Islam ini tukang gombal. Nggak enak gitu Mampus maksudnya. kan? Langsung tengok. Setahu saya yang namanya malaikat Terjun dia. Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Tapi masalahnya malaikat Jibril di sini seperti pengangkut apa tuh? Cabut nyawa. Cabut nyawa. Ngomong Ya. apa? Istighfar dulu, istighfar. Iya, Bang Jibril itu. Moderator. Udah jadi pencabut moderator nyawa yang dia. sangat-sangat mengerikan. Gimana kok Bang Glenn? Sehat kau, Dek? Sehat kau, Dek? Si Susan lagi tuh ngomong. Aku nggak kenal dia pakai Moderatornya David Beckham. Hati-hati. Oh, cair. Kak Nora, perasaan Bang Glenn ini udah nikah loh. Ya kan? Udah nikah lagi kan? Lagi. Nikah lagi. Berarti berikutnya lagi gitu ya? Ya kan? Udah nikah kemarin terakhir setahu aku ya kan. Tapi kok masih Iya. kayak masih bujang aja kayak males Oh, dia gitu, nggak tahu nggak masalahnya. ganteng Dia gitu tahu kan. masalahnya loh. Tidak semua. Ternyata- Bukan gembira ini. Udah 3 kali kata Bang Jibril loh. 3 kali pula. Udah 3 kali loh. kata Aku no Bang komen, Jibril, jangan. Ternyata Kak Nora, Bang Jibril nih padat semua ya badannya ya. Iya. Dibilang Nur Hayati, kenapa saya hilang? Begini Bang, setahu saya malaikat Jibril itu penyampai wahyu. Nah ini Pencabut yang wahyu. lain, malaikat Jibril pemain sepak bola David Beckham. Pencabut itu. nyawa. Langsung. Cabut bilang. Malaikat Jibril pencabut ini orang-orang yang nyanyi. Malaikat Jibril ketangkik. Ngeri, malaikat saya di sini. Nah, bener 3 kali memang waktu hotel sekali itu. Habis itu sekali, terakhir sekali. Terakhir mana? Itu resmi semua. Yang nyalahkan abang siapa bang? Ah, Nora. Aku Ini ada ya, Bunda gimana Riri, ya? tiba-tiba dia buat story kan, buat status kan. Tiba-tiba aku lihat ada foto Bang Paru sama dia, terkejut aku. Wih, si Gondrong kok di sini. Astagfirullah. Siapa? Tiba-tiba Kak Riri yang sama kakak kalau nggak salah ada foto dia. Aku lihat ini, lihat. Bang, Ah, aku nggak aku tahu. sama Bu Gembala Nora itu. Begini, kan si Glenn aja nampak ya. Bunda Nora, kenal saya? Saya loh yang selalu tap-tap layar, tapping. Siapa? Saya Bunda ini. Bingung aku, Ren. Oh ya Bunda, iya Masya Allah Bunda. Makan dulu Bunda, aku bilang. Bunda Nora, foto yuk, kenal nggak saya ini? Aduh Bunda, maaf Bunda. Nah, jadi kenapa pula lah si Dora ini ya kan? Orang gini loh, terlepas filter atau tidaknya, orang sudah bertemu saya asli. Terlepas saya suntik, oplas, implerkan bibir saya, itu duit saya.
Saya rencana ini mau dimancungkan lagi nih. Terus saya Kejang-kejang itu enggak, saya mau botox. banyak itu pembahasan Ya, sama dia nanti. satu paket itu 5 juta botox. Bang Dio, Ngapain? transfer ya Bang Dio ya. Berarti kamera ini biar kelihatan kayak orang Yahudi gitu. Iya betul. Oh iya. Ini kita sapa dulu. Dia kan pacarnya Pandi. gondrong. Halo Dia kan Pandi, udah ada Pandi gondrong. Hutahean. Sapa dulu Ren. Pandi. Mau datang sini. Bang Pandi Hutahayan. Oke, Ya, selamat Ya. pagi Bang. Monitor. bagi semua ya Kak Bun Bang ya. Ya, agama apa Bang? Alhamdulillah. Agama Kristen. Ya. Ya, silakan Bang. Ada yang ini, Oten tidak ada aturan, itu tema kita ya Bang ya. Gila, Oke. Yang menbilang Oten tidak aturan itu siapa Bun? Ini kita komparasikan di dalam Al-Quran, Iya. di mana di dalam surat An-Nisa ayat 23, di situ ada larangan. Sebentar ya, saya punya apa dulu. Sebentar. Di situ ada larangan tidak boleh kita menikahi ibu kita, saudara dari ayah kita gitu loh. Oke. Nah, kalau di dalam Kristen itu bagaimana Bang? Ada seperti itu enggak? Di dalam Kristen ada gak seperti itu masuk Kak? Iya, larangan jangan kau Pandi mengawini ibu-ibumu, saudara-saudara perempuan ayahmu, ada enggak? Ada dalam Imamat 17. Ada dalam Imamat 17. Bang Jibril, ini yang itu yang mengatakan Vivik itu loh Bang Jibril. Silakan Bang Kenapa? Masa ngambil istri orang itu kok bilang aturan sih? Hah? Masa ngambil istri orang? Yang naikkan tanggung jawab ya. Ya, Yang paling naikkan kalian tanggung jawab. jawab. Siapa yang naikkan tadi? Alhamdulillah. Oke, silakan Bang Pandi silakan. Saya di sini kalau saudara Kristen kita diskusi bagus, insya Allah kami akan menanggapi dengan baik. Silakan Bang Pandi. Saya satu data aja dulu. Saya perbandingkan dengan surat An-Nisa ayat 23. Ya. Nah, di sana dikatakan jangan kamu mengawini ibu-ibumu, saudara-saudara ayahmu. Itu ada. Nah, apakah di Kristen ada? Ya kalau itu disimpulkan itu beratnya gini Bunda. Jangan berzina. Itu udah di situ semuanya. Enggak, Bang. Begini, Bang. Kalau jangan berzina, maaf kata. Iya. Jangan berzina, itu maaf kata begini. Apakah saya tidak boleh menikahi seorang pelicir? Apakah begini? Apakah Pandi tidak bisa menikahi seorang wanita pesundil? Itu maaf. Silakan dijawab. Boleh tidak? Siapa pusing? Ya kalau saya dibilangi, kalau dia bilang apa? Kalau kita di dalam orang Kristen menikahi saudara. Aduh, saudara kita begini loh saudara. Bang. Anda tadi kan mengatakan dek, coba simak. Tadi kan Pandi mengatakan itu konteksnya adalah berzina. Kan waktu janganlah kau nikahi ibu kandungmu. Nah, apakah ketika kamu menikahi wanita pesundil, sudah kamu nikahi, itu berzina atau tidak? Nikahi itu buat istri gitu, masuk kakak. Masuk kakak. Gini, Iya, Kak. nikahi itu istri lah Bang. Gimana? Iya, kalau kita gini Kak, kalau udah kita itu perempuan yang kita bawa dalam gereja dan kita percayakan kita udah disahkan jadi itu istri kita, ya udah. Nah, itu sekarang tidak berzina. berarti gini Bang, konteksnya berarti poinnya bisa gitu ya kan? Bisa. Siapapun dia, selagi dia bukan tidak ada hubungan apa sama kita sebagai saudara sepersusuan atau apapun, itu bisa ya Bang ya? Bisa, asalkan jelas dibawa suatu ke gereja menyerahkan dirinya. Iya, enggak sampai ke situ Bang, enggak sampai ke situ. Oke. Nah, apakah boleh kamu menikahi ibumu? Tidak boleh. Karena kita nggak boleh menikahi saudara, Kak. Itu nggak mungkin lah.
Saya ibu loh, bukan abang. Iya. Nah, pertanyaan saya, di manakah tercatat seperti ayat larangan itu? Di mana tercatat seperti ayat larangan itu masuk kakak? Iya, tercatat di mana ayat larangan itu? Ya kalau tercatat seperti ini ya kak, kita tidak bisa menikahi keluarga gitu, saudara. Ya di mana tercatat abangku? Biar kita bisa cari. Ya carilah di Bibil kak. Waduh. Bang Pandi, gimana sih? Nah, Kalau cari di Bible, Bang. Jadi tujuan kitab suci kamu itu untuk apa bagi kamu? Sebagai pedoman atau sebagai pajangan? itu sebagai jalan saya untuk menuju apa yang kado yang saya harapkan itu ya. Ya, kira-kira tercatat apa enggak? Seperti perkataan ibu itu nggak tercatat, tapi Nah, kalau ada yang melakukan, kalau ada yang melakukan hal seperti itu, apakah dia dosa? kalau ada melakukan hal seperti itu, apakah dia dosa? Hal seperti Ya kawin sama menikahi emaknya. ibu gitu? Iya. Ya dosa lah. Di mana tercatat, Bang? Ada larangannya? Larangannya gini ya kak, aku bilang ya. Kita nggak minta saudara kita, Wak. Saudara maksudnya gini, keluarga gitu. Bahkan Gini Bang. Kita gimana, analogi aja. Pada waktu abang berkendaraan roda 2, ketika abang keluar tidak menggunakan helm, tidak memakai, tidak membawa surat-surat lengkap, ketika ditangkap polisi, apakah Anda merasa bersalah atau tidak? Ya, saya merasa bersalah karena ada kan apa? Karena ada peraturannya, undang-undangnya, betul tidak? Sekarang pertanyaan saya, ketika tidak ada larangan, Anda begini, yang berkendara roda 2 tidak boleh memakai jaket, katanya kan? Dengar abang? Ya. Nah, jadi ketika abang memakai kendaraan roda 2 harus menggunakan helm, membawa perlengkapan apa. Tapi ketika abang memakai jaket, apakah abang salah atau tidak? Pakai jaket tapi tidak pakai helm. Tidak pakai helm tapi pakai jaket. Apakah Anda kena tilang apa tidak? Pakai helm tapi tidak pakai jaket. Apakah Anda kena Tetap tilang? kena tilang karena Kenapa? aturannya kan helm. Anda pakai helm tapi nggak pakai jaket, Bang. Saya bilang. Oh itu nggak kena tilang. Nggak kena Yang tilang pernah karena saya nggak ada lihat. larangannya kan? Nah, Jadi kalau masalahnya di situ apa, jadi Bunda? kalau misalnya tidak ada larangan, ketika Anda melakukan hal seperti itu dosa tidak? Salah tidak? nggak dosa, itu kan nggak lari ke Ya dosa. udah. Kalau abang tidak ada Dia dalam- tercatat, Udah, dengar gini ya. Pak. Kalau Sebelum- Yesus tidak melarang gini, Anda Bunda. mengawini ibu Anda, pada waktu Anda mengawini ibu Anda, apakah dosa? Tidak dosa, Bang. Makanya saya katakan, Gini, Bunda. tidak ada aturan. Bunda, seperti yang kita ceritakan tadi, sebelum saya menengok itu ada Dan Bang Pandi ini tahu nggak helm itu apa? Tahu nggak helm itu apa? Jangan-jangan Bang Pandi helm nggak tahu pula, jangan-jangan jangan. Ya tahu lah Bang, bahkan saya pakai tiap hari. Tahu ya? Tahu helm ya Bang ya? Iya. Oh ya, oke. Ya tahu lah Bang, nggak pakai saya pakai tiap hari. Gini Pak Bun ya, kita aku sih menyampaikan bukan saya minta. Abang ya Bang. Santai Bang Dio, dia lagi gugup itu. Santai Bang. Oke, yang kedua, aturan pertama. Ternyata di Kristen Tapi gini, tidak ada Bunda. aturan. Sebentar dulu, Bang. Ini kan kenapa kakak mengatakan Oten tidak ada aturan? Saya akan harus tanggung jawab dengan saya punya tema. Satu, tadi kita udah bahas soal perkawinan. Siapa saja yang menjadi mahram dengan tidak mahram kita. Kalau di surat An-Nisa lengkap itu tertulis. Nah, yang kedua, apakah di Kristen, ya kan, ada larangan ketika kita beribadah soal pakaian kepada Tuhan kita? Contoh di Islam harus menggunakan mukena, atau memang di Islam di Islam itu seorang wanita muslimah itu wajib menjulurkan hijabnya, menutup auratnya. Ada nggak di Kristen seperti itu?
Ya kalau di Kristen nggak ada lah, kita disuruh pakai apa bang? Apa? Hijab. Oke. Jadi kira-kira bang, kalau maaf istri abang atau ibu abang, adik perempuan atau kakak abang keluar pakai hanya BH dengan kolor, kira-kira dosa nggak? Tidak. Ya, dosa lah. Aduh kan? Tadi barusan dia bilang tidak ada larangan. Sekarang kenapa Bapak bilang dosa? Nah, makanya dengan cara itu Ibu ada pertanyaan seperti ini, Oten tidak ada aturan. Iyalah bang. Berarti tidak ada larangan, tapi ketika kita melakukan seperti itu, abang bilang dosa, kan? Lucu abang, itu makanya bang. Saya tanya dulu Ibu. Nah, gini pertanyaan saya. Ini yang kedua, Coba dulu yang balikan ketiga lagi bang. Biar fix dulu nggak? kedua, Biar ya. fix dulu kita bang. Oke. Biar fix dulu kita. Oke. Ini yang ketiga terakhir ya. Ada nggak perintah abang ya? Tidak boleh meniduri bercampur sama istri abang ketika istri abang dalam keadaan haid. Ada nggak? Gas terus biar berdarah gas. Aku mas jijik aku mas. Jangan sentuh Ada nggak abangku? aku, Mas. Waktu dia haid, Ada, ada nggak larangannya? Ya. Abang tidak boleh mencampuri istri abang, jima. Ada nggak? Kalau dia sih nggak ada sih, Bun. Nggak Bila ada. pikiran Jadi kalau saya. seandainya istri abang lagi dalam keadaan haid, abang campuri, abang gauli, itu tidak berdosa atau berdosa? Bisa kan pakai burit. Oh, jangan buat ungkat akunku. Ya, Dosa apa nggak, Bang? Parah Dosa kali apa, Bang. Bang? Tahu Dosa dosa atau Bang. tidak, Bang? Nggak tahu Bunda. Berarti nggak ada ya? Apa itu dosa kamu Bang? Iya. Oke, tepuk tangan. Ini saya tadi semalam kan udah kena wejangan nih dari guru kita Pak Tengku. Jadi Nora dengan itu Faru kalau apa santai ya. Makanya dari tadi saya Bang Dio jujur udah gatal mulut saya, tapi cemana lah ya. Jadi begini, ya poin yang kita ambil, maaf saudara-saudara Kristen, maaf. Saya membuat tema Oten tidak ada aturan karena di dalam Islam itu hal sekecil apapun itu memang sudah diatur oleh Allah agar manusia ini bisa bersikap melaksanakan mengerjakan kehidupan dia ini sesuai dengan apa? Aturan syariat, perintah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sekecil apapun, contoh, ketika abang makan, apakah abang menggunakan tangan kiri? Tidak, Bang. Kalau di dalam Islam ada diriwayatkan dalam suatu hadis mengatakan janganlah engkau memegang kemaluanmu dengan tangan kananmu. Diatur itu bang, diatur sedemikian rupa oleh Allah sekecil apapun itu. Agar apa bang? Maaf, satu abang mengatakan tidak ada larangan di dalam Kristen jangan engkau mengawini ibumu. Maaf ya bang ya, hewan seperti itu bang, nggak ada larangan hewan bang. Yang kedua soal berpakaian, ya. Ketika kita mau bertemu dengan seorang presiden, apakah kita menggunakan celana pendek? Tentu tidak, Bang. Pasti kita menggunakan apa? Pakaian yang layak dan pantas untuk bertemu dengan presiden, apalagi bertemu dengan Tuhan, Bang. Bagaimana mungkin kau menggunakan tank top atau celana pendek untuk bertemu dengan Tuhanmu, menghadap Tuhanmu? Gak mungkin. Nah, yang ketiga, ketika istrimu dalam keadaan haid, yang dimana kita tahu haid itu adalah darah kotor, ya. Terus kamu di situ tidak ada larangan, sementara kamu lagi sange, itu bagaimana? Ada nggak larangannya? Nggak ada bang. Binatang pun juga demikian bang. Nanti kalau saya katakan apa bedanya Kristen dengan hewan? Hewan tidak pakai larangan abang. Tapi kami berotak Nora, bang. Binatang ada otak, tapi nggak punya akal, Bang. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan, Bang. Hewan tidak perlu aturan, Bang. Karena hewan memang tidak memiliki akal untuk menggunakan aturan. Sebentar, biar kita dapat poin. Sementara manusia, ya nggak apa-apa, Bang, biar dapat kita poinnya. Sementara manusia itu hidup harus dengan aturan. Aturan Tuhan dengan aturan di sekitar kita.
agar manusia Ya. ini bisa hidup secara teratur, Bang. Jadi kalau agama tidak ada aturan dan larangan, Bang, pertanyaan saya, agama ini mengajarkan hidup manusia apa hidup hewan, Bang? Silakan jawab. Bunda. Ah. Kalau Bunda itu bertanya tapi seperti tadi saya tidak bisa menjawab karena Bunda selalu bilang gini, mana dan ini ya mana faktanya mana, aku nggak bisa tunjukkan, maka saya nggak bisa menjawab apa yang Bunda sampaikan. Apa? Sampaikan apa? Ya sampaikan sebagai pertanyaan seorang Bunda, karena kalau saya menjawab selalu dibilang mana faktanya, mana tulisannya, mana daknya, saya nggak bisa memberikan itu. Itu. Kenapa Bang nggak bisa? Ya saya nggak Kenapa, bisa, Bang? bahkan saya nggak ada nulis. Jadi kalau Bunda itu menanyakan itu saya nggak bisa, langsung Bunda itu memproseskan semua banyak kesalahannya gitu. Ya kayak mana mengatasinya kalau apa? Padahal Yesus waktu dia menyampaikan semua firman daripada Allah, tidak ada orang yang bilang mana dalilnya, mana dogmanya. Tapi kalau orang sudah menanyakan kami sekarang ini, kalau dia tanya seperti ini, kami jawab mana dalilnya. Tapi kami nggak bisa kan, jadi tetap salah. Loh, ya dalilnya ada nggak Bang kasih tahu Bang? Dalilnya ada nggak Bang kasih tahu? Apa Bunda? Dalilnya ada nggak Abang kasih tahu sama saudari tadi? Ya sih nggak ada, karena saya kan nggak pas megang, saya hanya pernah pengalaman dan pendengaran itu. Kalau itu saya sampaikan nanti Bunda pasti ya pengalaman tentang saya Kristen Bunda. Nggak mungkin saya percaya atau meyakini atau berharap kalau saya tidak mendengar pengalaman saya, penglihatan saya, pendengaran saya. Nggak mungkin saya masuk ke dalam itu. Tapi posisi sekarang ini kan saya tidak memiliki misalnya seperti dogma, tulisan, bukti. Kan nggak mungkin setiap orang nanya harus pas saat itu juga kita memberikan buktinya. Bahkan kita Ya cari. iyalah Bang. Masa oke, gini Bang. Tapi Menurut kalau Abang ada nggak? saat ini nggak bisa. Tapi menurut saya ini kami nggak bisa. Orang kakak yang nanya, kami langsung salah. Bahkan yang lain-lain akan datang kesalahan-kesalahan nggak pas sesuai. Enggak, saya tanya, menurut Abang ada nggak larangan itu? Itu aja. Kalau ada, tunjukkan sama saya kasih waktu deh. Itu aja deh Bang. Saya kasih waktu Kalau deh. menyatakan kata larangan itu Kak disimbolkan suatu banyak kali Kak. Itu seperti bukan hanya satu, larangan itu pun banyak Kak. Iya di mana Jadi kalau saya tercatat menyampaikan Bang? sebuah larangan Yang saya tanya di mana saya tanya tercatat Kakak Bang? itu baca di Alkitab. Di Alkitab banyak juga larangan Kak. Saya sudah baca Bang, di mana? Saya nggak temukan. Ya Kakak tanya ya cari Kak, ada situ. Bahkan dibilang di situ Kak larangannya gini. Ya jangan berzina itu kelarangan Kakak. Benar Kakak dengar itu nggak di Alkitab? Loh, sekarang Apa itu begini, nggak jangan larangan, berzina. Oke. Oke. Itu larangan kan? Sebentar dulu. Kalau kau katakan kamu menggauli ibumu itu adalah zina, sekarang saya tanya, ketika kamu mengambil perempuan lain yang bukan orang lain, yang bukan saudaramu, ketika kamu tidak menikah sama dia, tapi kamu di situ campur sama dia, apakah itu berzina atau tidak? Aku nggak bisa 100% itu membiarkan salah atau enggak. Sekarang begini Bang, misalnya begini Bang, sebentar Bang, Coba dulu. sebentar Bang, Bang Pandi, sebentar dulu, kayak contohnya gini, Bang Pandi pada waktu naik busway ketemu sama seorang perempuan yang namanya Lina Tidak Wijaya. Nah, terus kenalan kalian, lanjut ke WhatsApp, terus kalian janjianlah ke sebuah Oyo kan, losmen, penginapan gitu kan. Nah, di situ kalian berzina. Pertanyaan saya, apakah perempuan itu boleh kau tiduri atau tidak yang bukan saudaramu? Boleh. Masalah berzina gini Kak. Kami aja memandang perempuan dan menyanyikannya kan udah berzina. Nah, lebih parah lagi. Tidak boleh. Di mana aturan itu? Di mana itu aturan itu? Kalau memandang itu udah disebut berzina. Cari dia. Nggak bisa Bang. Ya. Abang itu dimasuk Iya, Matius 19 sebutkan di nomor mana 5 Bang. dalilnya. Cari aja. Itulah Bang. makanya kalau kami bentar, Kak. Bang Pandi. Bang Pandi itu masuk di Matius 19 nomor 5.
Laki-laki meninggalkan Ya, kalau bapak abang ibunya apa- bersatu dengan istrinya, mereka tuh nggak perlu menikah. Cukup meninggalkan kedua orang tuanya bersatu dengan si perempuan itu, udah jadi suami istri. Begitu. Ya, itu menurut pikiran abang. Itu aja. Itu kita Abang Pandi, coba Abang Pandi apa dulu open cam Abang Pandi biar enak kita. Saya open cam loh sebagai narasumber. Coba open cam Bang. Maaf ya kak, saya dalam kamar sih kan aku. Saya juga di kamar. Nggak apa-apa. Matikan aja lampunya supaya nggak terlalu terang atau nggak kelihatan. Saya di dalam kamar kamarnya. ini, di kamar kos teman saya. Bang Pandi. Bang Pandi jangan jawab begitu. Abang jangan jawab begitu Bang Pandi. Kalau abang jawab begitu, nanti dikejar terus sama mereka ini. Jawabannya gini aja Bang Pandi, dikejar ke open cam. Malu aku Kak Nora, jelek aku. Baru Makin penasaran nanti tanya. kami, Bang, kalau Nanti- dia ngaku enggak, jelek. Mana dia? Emang kau Dio seganteng apa kau? Ganteng sebogor katanya, pasti ngaku Bang Dionya. Susah lagi lawan. Kata Ustaz Yusuf, iya. Jadi Bunda Kelar bisa ini. saya salahkan ini juga melalui pikiran saya. Kalau Bunda menyatakan oten tidak aturan. Bang, Bunda tidak Bang Pandi bisa anak apa? tidak bisa 100% menyampaikan itu. Nah, bahkan kalau Bunda bisa menyampaikan oten tidak aturan, Bunda lebih dari atas yang Maha Kuasa. Loh, memang nggak ada tercatat. Yang nggak ada kok bisa Ibu. Gini Bunda, kok Bunda itu percaya sama Al-Quran, tapi Bunda itu mengapakan suatu Alkitab. Bahkan Bunda lebih berpikir di atas dari Alkitab gitu Bunda. Saat saya membaca Bang, oten tidak ada saya aturan. tadi bilang kasih satu data sama saya di mana larangan seperti itu. Saya tadi Itulah, tunjukkan surat kami An-Nisa orang ayat 23, Kristen. Bang. Kalau kami orang Kristen ditanya orang Islam selalu data dan dogma. Seringkali saya dengar itu. Loh, jadi kalau abang nggak pakai data, abang pakai apa? Gini maksudnya Bang Pandi. Gini Bang Pandi, saya jelasin ya. Bang Pandi kan percaya kalau di Kristen itu ada aturan. Kami pengen tahu kamu dapat aturan itu dari mana. Sedangkan di Bible itu kami cari nggak ada aturannya gitu loh. Aturan-aturan yang mengatur itu nggak ada. Kalau memang kata Bang Pandi ada, sebutkan datanya di mana Iya, kamu dapat saya tunggu gitu di loh. sini. Ya datanya ada. Datanya gini di mana, Kak, Bang? di perkataannya. Ya Perkataan siapa? Di mana datanya dilihat? Bisa perkataan kami dari lihat kita nanti tidak coba secara baca Kak. Coba baca. data yang coba. tertulis, data yang tertulis ya. Karen. Iya, Karen. iya, iya. Pelan-pelan Kak, udah mau nangis dia tuh. Udah nangis dia. Bukan gitu loh. Dia bilang datanya ada. Saya tunggu datanya mulai terus dia Iya. bilang bacalah dari Kejadian sampai Wahyu, gigi lu kiper. Gini Bang Pandi, masalahnya Kejadian sampai Ya, Wahyu. baca Kak lah, Nora Bang. ini, Bacalah Bang Pandi, kalau Bunda. Bang Pandi, pingin data dan sebentar. dogmanya. Bang Pandi sebentar. Kak Nora ini kan mantan Kristen. Jadi kan Iya. paham, ini kan diskusi, ya kan? Kalau Bang Pandi benar mengatakan, ada loh di Kristen itu aturan, ya udah sebutkan data tertulisnya. Data tertulis loh ya, bukan omongan gitu. Di mana kita bisa mengetahui ada aturan itu? Tampilkan. Inilah sama inilah Bunda. Nah, kayak mana kita memberikan suatu bukti kalau kita itu menuduh seseorang pas kita padahal buktinya nggak ada sama kita, tapi buktinya ada di tempat lain. Apakah saya bisa langsung ngasihnya buktinya sama Bunda gitu? Sebutkan aja, silakan. entah di Yohanes kan, entah di Markus Ini saya baca gitu. kita Sebutkan aja. baca kok saya kalian tanya, coba dibaca, coba. Apakah salah? Bacanya di mana? Dibacanya di mana? Itu ya di Alkitab, coba cari. Kan orang ini Loh, Nora kan jadi kami yang dibilang bertanya, apa orang kami Oke, yang oke, nggak apa-apa, kami nggak yang apa-apa, nyari Ren. gitu. Gak apa-apa Ren. Sekarang begini, bagi kamu Yesus Tuhan tidak? apa Bun? Bagi kamu Yesus Tuhan tidak, Bang? Bagi saya ya Tuhan saya, tapi bukan Nah, Yesus jadi Allah. Oke. Yesus ini mengaku Tuhan, minta disembah di mana, Bang? Baca Nora. Abang mengatakan bagi Suruh abang baca Yesus doang. adalah Tuhan. Pertanyaannya, di mana Yesus? Di mana Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan? Di mana Yesus ngaku, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," tuh di mana?
Ya. Itu Baca nggak Nora. kan nggak cari lah kalau masalah itu Bun. Kalau ibu bunda tanya itu Kan? sama saya, Aduh. kita nggak bunda ya. Jadi Bun. kau naik mau ngapain bang? Pargo? Salto? Saya naik dengan kata-kata bunda Oten tidak ada aturan. Jadi saya ya Nah, saya sudah kasih mengatakan lah sama tunjuk. bunda. Memang kalian tidak ada aturan, Bang. Kalau ada aturannya, di mana aturannya, Bang? Aku tanya bunda, Kalau apa? bunda dulu. Kalau kau melakukan zina, jangan melakukan zina. Ah, kan gitu. Itu aturan atau enggak? Loh, itu larangan, Bang. Kok larangan, itu aturan salah lah satu. juga. Loh, dengar, Bang. Larangan itu adalah salah satu aturan. Contoh, ya. Sebentar, Bang. Di Indonesia ada yang namanya aturan perundang-undangan hukum di Indonesia. Aturannya apa aja? Nah, bagi yang untuk di lalu lintas, bagi yang menggunakan roda 2 diwajibkan memakai helm. Kan itu aturan. Betul tidak? Iya, Ya udah. betul. Jadi apa bedanya ketika di dalam Bible kau aturan, kau tahu aturan apa enggak sih sebenarnya? Aturan itu ada yang melarang, ada Iya. yang membolehkan. Nah, itu aturan yang melarang dan membolehkan. Iya, Harus bisa betul. dibedakan dong aturan itu gimana. Nah, Gimana sekarang sih? aturan tadi saya sebutkan adalah ada nggak larangan kau tidak boleh nikah sama ibumu? Ada nggak larangan apa tadi? Lah, bingung dia. Saya bukan bingung. Coba contohnya mulai. Yang cari pertanyaan benar terakhir lah. Mau pertanyaannya atau pernyataan ini? Ya kan? Bunda tadi kan nanya terakhir ini. Nah, Kak Nora diminta ulang lagi pertanyaannya. Aduh, ada nggak larangan aturan kamu tidak boleh menikahi ibumu? Ya ada lah Bunda. Di mana tertulis, Bang? Jelas itu tidak boleh berzina. Apakah saya berzina kalau saya itu kan zina. Makanya kok jadi ribet Bunda. Makanya saya komen ini tidak ada aturan. Astagfirullah. Memangnya kalau kami enggak aturan juga itu kalau dibilang. Oten di bawah ada yang paham nggak? Tolong dibantu ini temennya. Muter-muter kami muter aja dari tadi. Kok muter lah Bunda. Makanya saya tanya sama Bunda, itulah kalau dibilang di dalam Alkitab. Kak Nora bertanya, ada tidak larangan? Gini, Bang Pandi, Kak Nora nanya, ada tidak larangan di Bible untuk menikahi ibumu? Jawabanmu adalah dilarang berzina. Hah, nyambung nggak tuh? Ya dilarang. Nyambung nggak jawabannya? Ya dilarang. Ada nggak? Mana tertulis? Ada nggak larangannya? Ada loh, kan jangan berzina. Ini menikahi ibumu loh. Pertanyaannya menikahi ibumu. Jam berapa? Jawab berzina. Jam berapa kau datang? Coba. Aku di Cililitan. Aku di Cililitan ya, jam Apakah berapa? itu enggak zina juga? Bahkan kita mengawini bukan istri kita kan Di zina. Cililitan. Bahkan zina itu banyak. Yup. Ya. Ya, palingan setengah jam lagi lah kalau nggak macet ya. Cililitan, ayo. Nah, terus? Ya udah kan, makanya saya bilang itu zina kan larangan. Bahkan larangan jelas dibilang, bahkan aturannya juga jangan. Larangan sama aturan itu agak disamakan juga itu ke zina. Dengan pikiran saya. Ya jangan ya. Nggak nyambung jawabannya. Kita nanya ada tidak larangan nikahi ibu? Begini, Aren, begini aja deh. Enggak, Pandi. Kamu menganggap ketika kamu menggauli ibumu, menikahi ibumu itu adalah zina. Betul? Iya, zina. Karena itu adalah ibumu. Iya. Nah, sekarang kalau Bahkan kamu bukan hanya menggauli ibuku, itu bukan sebentar istriku. dulu. Kalau kau menggauli wanita lain yang bukan ibumu, bukan saudara-saudaramu, apakah itu tetap zina atau tidak? Iya, karena dia wanita lain itu yang disebut bukan istri saya. Nah, itu zina atau tidak? Kalau kau belum beristri. Sebentar dulu, Ren. Ketika kamu menggauli perempuan lain yang bukan istrimu, itu zina apa enggak? Zina.
Zina. Bahkan memandang perempuan itu pun kita dan Iya, menginginkannya. sebentar. Ya, Itu zina sebentar. Nah, ketika perempuan yang kau gauli ini, yang belum kau nikahi, sudah kau nikahi, terus kau gauli, apakah itu zina atau tidak? Ketika Ah, kalau udah istri saya gauli itu nggak zina. jadi kalau kau menikahi ibumu ketika kau gauli, apa itu zina atau tidak? Nggak bakalan itu terjadi, Bunda. Saya manusia, nggak bakalan terjadi. Agak sulit itu. Apakah itu zina atau tidak? Kalau pertanyaanku beda kak. Itu aduh seram kali, bahkan Bunda memandang perempuan pun kami dan menginginkannya itu udah zina. Apalagi lari ke situ, Bunda, udah seram kali. Enggak, misalkan kau belum nikah gimana? Memandang perempuan lain tuh berzina juga Ya, ada kalau kau belum tinggal nikah. lewat. Nah, contoh ya saya sampaikan. Contoh ada lewat perempuan lewat, bahkan burinya baru saya mengingini, saya udah berzina. Jadi apalagi kalau dibilang Bunda lagi berzina sama ibu kita. Cuman melihat aja berzina gitu ya. Enggak, tunggu dulu. Menginginkannya, Kalau bukan kamu- melihat, menginginkannya. Menginginkan orang yang lewat misalnya. Tunggu dulu. Bodinya, saya menginginkannya. Loh, kamu bilang berzina, ya kan? Nah, kalau kamu mengingini saja kamu berzina aja. Jadi ketika kamu ketemu sama perempuan, hendak kamu mau menikahi dia, bukankah berarti kamu mengingini dia menjadi istrimu, itu juga zina? Mengingini bukan istri, beda Bunda. Loh, Sama mengkawini, gini, enak ya, lembut ya, apa ya? Ada nafsu sama itu. Nah, kalau kita menengok perempuan dan untuk menikahi, bukan lari ke nafsu. jadi lari ke? Tapi kalau menengok perempuan dengan body lembut, montok ya, dan kita mengingini itu baru nafsu. Ada bedanya. Apa sih? Bingung Bunda kan? Bingung kan Bunda? Jadi kalau melihat penuh nafsu itu berzina namanya. Tapi kalau melihat doang, walaupun harusnya tidak dilihat gitu kan, tapi kau ngelihat gitu, itu tidak berzina gitu. Kayak mana? Kalau kau melihat perempuan, kau bilang kan kalau melihatnya penuh nafsu ya kan. Kalau tidak disertai nafsu tidak berzina berarti. Enggak lah, ngapain kita berzina Kak? Lototin aja tapi gitu loh. Ini ada Ya, cewek ngapain nih kita lewat roknya lototin? pendek gitu Karena kan. kita enggak di awal dari nafsu, ya udah kita anggap itu kayak sesama kita Bisa gitu. tidak melihat tanpa disertai nafsu? Bisa enggak serta nafsu. Kalau misalnya kita mungkin ada tumbuh nafsu, kita harus bagian itu kita ucapkan biar kita nanti enggak berzina. Nah berarti kan tidak mungkin melihat tanpa disertai nafsu kan? Berarti nggak mungkin, pasti kau berzina terus gitu loh. Ya itu Berarti kan kalau itu Bunda aturannya menilai. dari mana gitu loh? Aturannya dari mana? Itu dari kita Pak itu. Coba cari Bunda ya. Nah, ini Ya kok apa kami yang Bunda pula Nora yang kan suruh nyari? Oke malu kami kan, cari. Bunda Di mana tahu. datanya? Ya, Di cari aja Yohanes lah. kah? Di Matius kah? Di mana? Coba. Biar kami Ya, cari nih, kami bantu. Ya, dan Mana? saya cari Sebutkan aja. aja. Nanti cari aja. Saya tidak tahu menyampaikan itu. Tapi saya Oh, nggak pernah tahu. mendengar, bahkan Berarti ajak dia bikin-bikin mengajar saya. sendiri. Dan saya bukan buat sendiri, itu ada. Dia cari nanti pasti Ya, dapat. makanya dapat biar Bunda. kami carikan gitu loh. Kalau memang kami carikan. Pasti dapat Bunda nanti itu. Itu di perjanjian lama itu aja yang lebih apa kan. Nebak-nebak berarti memang nggak ada. Ada Bunda, nanti cari. Iya kami carikan, nih kami Yang cari lebih- nih. yang kompakan ya, Sebutkan yang aja di mana datanya. Ya, Kalau datanya memang itu di nggak ada, perjanjian kami baru suruh sampai nyari. Berarti situ kau aja. dari awal sampai akhir Nah. ini, kau memang nggak tahu datanya. Ya udah, itu menurut Bunda ya. Tapi saya pernah mendengar, apa itu salah? Kalau saya pernah mendengar dan orang mengajar saya dan pernah saya menengok, tapi saya lupa saat ini. Apakah saya salah menyampaikan juga? Walaupun saya tidak bisa menunjukkan datanya sekarang. Lanjut dulu Ren, lanjut dulu. Januari, tunggu sebentar. Januari. Dir, Adir. Lu di mana? Di Bintaro, Kak. Mau ke mana? Mau ku samper ke mana? Bentar, kita WA. Yap. Lanjut Ren. Nah itulah apalagi dia nggak bisa nyebutkan datanya. Bang Sal, dirimu monitor nggak? Sal. Iya, saya tidak bisa.
menyebutkan sekarang, tapi orang-orang yang nonton sama yang live pada saya, kalian bisa mencari. Gimana disebut saya ada saat aturan, ini, padahal nggak bisa menyebutkan sedikit pun aturan yang dimaksudkan. Berarti ya, tapi kami orang dapat Bunda kesimpulan memang nggak ada bisa aturannya mencari. gitu loh. Tapi orang Bunda bisa mencari, apa salah? Iya, kami carikan, tapi apa Ya, sebutkan ya. datanya, entahkah di ini pakai Di perjanjian lama apa perjanjian Sampai baru nih? situ, perjanjian baru ada itu Yesus Ini menyampaikan kitab, membuat ini aturannya kalian pakai yang perjanjian lama atau perjanjian baru nih? semua perjanjian lama Tuhan itu sama Bang, itu semua kami pakai. Jadi perjanjian lama itu kitabmu juga? Kitab, nah itu sejalan dengan perjanjian baru. Itu Bahkan kitabmu satu juga? huruf pun di perjanjian lama tidak dihapus. Nah, Tidak dihapus. Lanjut. tidak ada yang Sal. terhapus. Ada itu. Berarti tidak ada satupun gitu. dihapus ya? Tapi gini aja ya Bunda ya, kalau saya pun nggak bisa memberikan seperti bukti, dogma atau perkataan atau tulisan, saya minta maaf duluan. Tapi walaupun saya tidak bisa memberikan itu, orang-orang penonton sama yang live bisa juga mencari. Ya Bunda ya, minta maaf duluan ya. Tadi katanya tidak dihapus ya? Tidak ada satupun dihapus ya, aturannya ya? Dari perjanjian lama ya? Bahkan Lalu satu bagaimana huruf dengan pun nggak ada Efesus? berkurang dari Bagaimana dengan isi di Efesus 2:15? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti kan sudah berubah. ya, Bagaimana itu? menurut kakak ya kakak. Bukan ini menurut aturan ini menurut yang tertulis ya, yang saya sebutkan Efesus 2:15. Nih saya kasih tahu Ya. nih Efesus 2:15. Tadi Ya. katanya tidak ada sedikit pun yang dihapus katanya. Lalu di Efesus 2:15 nih, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Dihapus ya, berarti dibatalkan hukum Torah berarti. Nah, berarti tidak dipakai lagi nih yang perjanjian lama. Kenapa masih dipakai? Itu bukan dipakai, bukannya dia Bunda, bahkan ditingkatkan lagi. Seperti contoh Ditingkatkan berzina. lagi. Seperti contoh berzina kan. Ditingkatkan Nah, kalau lagi. masuk akal Bunda bisa kakak dengar saya. Dulu kalau aturan sama larangan, kalau Kayak gini mereka aja, berzina, gini Bang melakukan Pandi, Bang Lanjut, Pandi, Sal, lanjut, Sal. Bang Pandi, kalau memang ditingkatkan lagi, hukum Taurat pertama apa Bang? Hukum Taurat pertama apa? hukum Taurat pertama itu adalah Bang? Apa namanya? Kejadian. Gitu. Iya, apa isinya? Kejadian itu pemberitahuan sejarah dari pembuatan Enggak itu, aku enggak bilang itu. Isi hukum Taurat yang pertama. Ya, kalau enggak itu yang abang bilang ya abang sampaikan lah, yang udah tahu abang, mana saya tahu Bang. Nah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kan begitu kan? Nah, abang tuh menuankan siapa? Tuhan Bapa atau Tuhannya Yesus? Tuhan Bapa atau Yesus Tuhan? Allah saya tuhankan, Yesus saya tuhankan. Oke. Berarti itu ada berapa? Saya sembah. Enggak, Tiga berarti itu Tuhan ada saya. berapa? 3 Tuhan saya. Oh, 3 Tuhan Bang. Ya udah, habis cukup dah. Batal semua hukum Taurat. Kenapa batal Bang? Kan kamu bilang tadi. Tahu dia. Kan kamu bilang tadi kamu tuh mengikuti bahkan menyempurnakan hukum Taurat, sementara hukum Taurat jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyembah daripadanya. Sekarang kamu menyembah selain daripada Allah, yaitu Yesus, sementara Yesus adalah utusan menurut daripada Yohanes 17:3. Kenapa itu saya sembah? Karena kan itu disatukan Bang, makanya ada perkataan 3 Nggak jadi ada, satu. Abang Bang. bisa nggak memahami Di 3 situ jadi satu? katanya Allah Bang, bukan Yesus Bang. Memang iya. Nah, sekarang gini Bang, Yesus itu manusia apa Tuhan? Sekarang waktu dia Yesus itu bukan Tuhan Bang, tapi saya tuhankan. Bisa abang pahami? Oh, Yesus Seperti pertanyaan Bapak, Yesus itu Bapak. Ya udah, berarti udah habis. Berarti kamu bukan menuankannya Tuhannya Yesus, kamu menuankan Yesusnya. Udah fix habis.
Ya saya Katanya tuangkan cuma- Yesus Roh Kudus Bang, yang pun di saya hukum tuangkan, Allah yang pun Taurat saya pertama, tuangkan. Bang. Tapi Bang, kalau di hukum- Yesus jadi Tuhan tidak. Sebentar, Bang, di hukum Taurat pertama jangan kamu menuhankan Allah jangan kamu menuhankan Tuhan yang lain. Dilarang. Kamu menuhankan Ya saya Yesus tidak sebagai menuhankan Tuhan yang lain. Saya tidak menuhankan Tuhan yang satu. Yang Oke, tiga kalau jadi satu. dibilang kamu, contohnya, dibilang gini, kamu jangan menjadikan presiden Amerika itu sebagai presidenmu, tetapi kamu presiden Amerika itu kau jadikan presidenmu. Itu kamu menjadikan dua presiden atau satu, Bang? Dua. Presiden tetap satu bang. Tapi kalau nama presiden berbeda-beda. Nggak nyambung. Bisa dipahami. Aduh, nggak nyambung dia. Gini loh, gini Lanjut, kita kan lanjut. udah punya presiden nih. Yang ngomong sama Maksudnya binatang, Sisal lanjut. ini, maksudnya Sisal ini, Prabowo kan udah presiden Indonesia nih. Iya. Tapi Bahkan dia bilang, berarti dengar dulu, berarti presiden kita ini tetap Prabowo gitu. Makanya jangan kau mempresidenkan orang lain gitu, tapi tetap kau presidenkan Trump itu. Jadi kau punya dua presiden dan dia apa yang kau akui gitu loh. Iya, saya maksudnya. 3 punya presiden, bukan hanya 2, saya 3. Seperti dia apa? Tapi tidak satu ya. Bisa kakak pahami nggak? Yang sama mutar-mutar silakan dan biar terputar-putar. Saya bukan mutar-mutar, saya sampaikan dengan pahaman saya. Nah, hanya saya menyampaikan 3 jadi 1 aja pun orang bunda ya, minta maaf yang mendengar di sini pun bisa nggak paham. Berarti lebih ini, berarti lebih kau lebih pintar daripada bebelmu. Yang Bukan, lebih pintar saya bukan kamu bilang ke begitu. bebelmu. Itu pemahaman saya. Kak, bebelmu pernah saya mengatakan dengar Yesus itu ajarannya. sebagai Tuhan. Sebentar bang, yang bebelmu mengatakan Yesus itu sebagai utusan. Kau bilang sebagai Tuhan. Berarti yang lebih pintar kau atau bebelmu? Hah? Bebelmu mengatakan Yesus itu sebagai utusan. Kau bilang Yesus itu sebagai Tuhan. Yang lebih pintar kau apa isi bebel? Saya tidak bisa, saya tidak membilangkan Yesus Tuhan. Pahamnya sih orang awam. Atau seperti contoh Tadi saya kata- tidak membilang Yesus itu Bapa. Nah itu pertanyaan abang, maksud abang ya. Tadi katanya Yesus Tuhan, Bapak itu Tuhan Yesus juga. Sekarang Tuhan, tapi tidak saya mengatakan Tuhan, kan? Yesus sebagai Tuhan. Kok bolak-balik omongannya? Bunda, coba dengar ya, pelan ya Bunda. Bisa pelan Bunda. Nah gini Bunda, Allah itu Tuhan. Nah Yesus itu Tuhan, Allah itu Tuhan, Yesus itu Tuhan saya. Tapi Yesus itu bukan Tuhan. Seperti pertanyakan Yesus itu bukan Allah. Nah, tapi Yesus itu Tuhan Yesus saya. Tuhan tapi bukan Tuhan. Gimana itu? Nah, coba. Makanya ada pertanyaan gini Bunda. Yesus itu Tuhan. Apakah sama seperti pertanyaan? Apakah ada sama itu? Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Gini, Allah? Kak. Ada perbedaannya Bunda. Adin, kalau memang bisa rumit, Aren. ngapain mudah? Aku Aren ya salah. Maaf ya, tapi bisa. Ren. Ini suatu contoh. Ini sering kali saya dengar. Itu naikkan Ustadio dulu, Ustadio naikkan. Yang ada nggak moderatornya? Nggak ada ya. Nah, Aduh, Kak Nora lagi tidur pula nih. bahkan ada di dalam kita ini yang saya tengok yang adalah nggak paham juga yang saya sampaikan itu. Bahkan saya bilang pun 3 1 Kak kalian Nora. bingung juga. Kan orang monitor. Iya. Andi, kau Jadi kalau aku bilang kau gini, bertanya aja lah tentang Islam. Kau dari tadi kau ditanya entah kemana-mana jawaban. kalau masalah Islam nggak sanggup saya. Tapi jujur aja bang ya, apa yang diajarkan di Al-Quran itu saya setuju dengan nggak ada yang salah, itu aja. Ayo, mantap. Udah, asyhadu. Nah janganlah bang. Ada perusahaan yang menyampaikan itu nggak salah atau itu benar menyampaikan. Tapi kalau mengikuti saya tidak mau. Gitu. Dengarkan dulu bang. Dari dalam hatimu yang paling dalam mengiyakan, membenarkan ajaran Islam. Apakah harus lama-lama lagi? Ya aku nggak mau bang mengikutinya. Nah, Itu aja. nah, abang tahu kebenaran Islam? Saya tidak tahu bang. Tapi saya punya saya punya pendengar. Bahkan orang-orang Islam pun sahabat saya juga, gitu. Bahkan saya tengok dengan suka dengan perilaku mereka. Enggak, maksud aku gini loh bang. Saya tidak Ketika ikut. abang meyakini kebenaran agama Islam, dalam Islam itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kenapa abang tidak mau masuk ke dalam Islam? Nggak mau bang. Bahkan saya tidak mau menuhankannya. Karena Tuhan saya ada. Betul lah. Gordon Manurung bilang gini, siapa yang menghapus dosa di agama? Bang Gordon naik, Bang Gordon silakan Bang. Naik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya Bang Leo. Sal, Iya, Bang Bang Sal. Sal. Iya bang. Enggak, Bang Pandi, aku mau nanya. Kau ditanya hukum Taurat tak tahu. Di hukum ini tak tahu. Kau taunya apa? Harga cabai pasar tahu tak? Enggak apa-apa bang. Enggak, Bang. Tanya Enggak, dulu Bang, dari tadi enggak nyambung kalau dari tadi. Enggak apa-apa bang. Slow bang, bangsa, slow aja. Slow aja. Tapi bang dia kan nggak ada menyalahkan Al-Quran. Bahkan saya bang minta maaf kalau ibaratnya saya tidak bisa memberikan buktinya, tapi buktinya ada. Nah gitu. Naik bang Gordon naik. Oh iya bang. Ya kan Bang Pandi ini kan nggak mau bertanya tentang Islam. Iya. Islam yang bertanya pun ya jawabannya gitu. Ya udah teman-teman Kristen yang mau naik bertanya tentang Islam ya. Enak kan Bang? Enak kan Bang sama aku kan Bang? Abang Ya, sudah enak, akui, Abang sudah akui kebenaran Islam. Ya udah, langsung aja udah asyhadu. Janganlah bang. Oh, Karena jangan. saya tidak ingin gitu. Karena Tuhan saya ada bang. Kalau gampang, kalau mudah kenapa harus Ada Tuhan dia bang. Cak tanya siapa Tuhan sih? Oh, ada Tuhan. Nah sekarang kutanya nih Bang Pandi nih, kalau Abang bilang ada Tuhan. Ada Tuhan saya. Ya Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa? Coba ganti Tuhan atau Allah. Bisa bang? Enggak, aku tanya Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa? Gue tanya dulu gitu. Iya, makanya saya biar nggak bingung bang. Tuhannya Yesus Allah nggak? Kok bertanya balik? Yang Nanya sama kami. Iya biar aku nggak bingung dengan pertanyaan abang. Oke. Nah, makanya Biar abang nggak bingung ya. Ini coba duduk pelan-pelan ganti, nih. bang ya. Nih, pelan-pelan aku ngomong ya, pelan-pelan aku ngomong. Begini. Tuhan Apakah- yang benar, Tuhan yang benar. Tuhan itu masuk abang itu Allah ya. Allah yang benar, coba ganti bang. Bisa. Janganlah Bang intervensi pertanyaanku. Abang dengar dulu lah baik-baik. Iya biar saya nggak bingung menjawab Pak. Coba Karena ya. Tuhan yang benar. Iya, Allah yang iya. benar. Tarik Coba napas, yang tarik napas. Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa? Ya kalau menurut Yesus itu yang saya itu Allah Pak. Allah kita lah. Bom kata bang Sam. Tuhan yang benar. Bentar, udah mau klik nih. Berarti Tuhan yang benar menurut Yesus adalah Allah. Yang kalian sebut Bapa, betul? Betul? Enggak. Kalau Allah Bapa itu adalah Tuhan yang benar menurut Yesus, kenapa abang nggak tuhankan Allah Bapa? Kenapa? Ya kalau saya sampaikan ya Allah, yang saya tuhankan itu ya Allah kita lah. Itu ya Allah kita lah. Itu ya Allah kita lah. Aduh, aku nanti gini bang, kalau memang Apa ini sih nanti ngomong apa sih bang? Sebentar, yang abang sembah siapa tadi namanya? ya saya muliakan, saya sembah itu Allah, pencipta langit dan bumi. Mantap. Berarti bukan Yesus ya, bukan Yesus Tuhanmu ya? Yesus juga saya Tuhan kan mbak, saya sembah juga. Abang nanti bingung nanti Jangan abang. bohong berarti kau nuhankan Saya tidak Yesus bohong, hati sebenarnya. saya menyampaikan itu betul. Bahkan saya tidak menyampaikan. Bang, berarti abang nggak ngikutin Yesus. Itu menurut abang ya bang ya. Tadi kan abang sudah akui tadi. Siapa saya Tuhan yang mengikuti, benar? Bang. Sebentar, kita coba kita cross check dulu. Sebentar, Bang Pandi. Coba kita cek kronologi pertanyaanku ya. Pertanyaanku tadi, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Bang Pandi menjawab Allah Bapa, betul? Ya. Betul? Ya. Nah, kalau menurut Yesus Allah yang benar itu adalah Tuhan yang benar itu adalah Allah Bapa. Kenapa abang tuhankan Yesus? Ya karena abang menentang Yesus. Karena Yesus, Roh Kudus, Allah itu satu. Yesus, Roh Kudus, ya. Allah itu satu. Di mana Yesus? Iya.
Ya itu satu. Nah, Enggak, sebentar, ya, sebentar. kalau abang Dengarkan, cari dengarkan, nanti Bang. di mana Bang daknya, Pandi. di mana perkataannya Bang. Bang Ya, Pandi, cari lah, sebentar. ya. Sebentar, Bang Pandi dengarkan. Ah, Pertanyaan saya itu menurut Yesus ya Bang Pandi ya. Bukan menurut gereja, bukan menurut Paulus, atau bukan menurut siapapun itu. Yang saya tanyakan adalah menurut Yesus, oke, Bang Pandi? apa menurut Yesus? Nah, menurut Yesus. Ya, jadi yang saya tanyakan menurut Yesus. Sekarang, ketika Abang mengatakan Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus adalah satu, itu menurut siapa? Menurut Yesus? Wah, atau menurut siapa? Itu enggak ada menurut Bang. Itu kayaknya apa yang saya imani di Bang saya. Alah. Ya apa kayak kayak mana gue bilang ya Bang? Kan aku udah bilang tadi, bukan menurut iman apapun, menurut Yesus loh Bang, abangku. Kan aku tanya tadi, menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Abang sudah benar tadi jawabannya. Ya kalau menurut Allah Bapa. tengok dari Berarti itu Allah cipta. Allah Bapa. Berarti Ya. Allah Bapa itu adalah Tuhan yang benar menurut Yesus, betul? Iya. Nah, berarti Yesus mengajarkan kepada kalian umat Kristen itu Tuhan yang benar itu satu-satunya adalah Allah Bapa. Kenapa Jadi tiba-tiba kau tuhankan Yesus dengan alasan Yesus, Roh Kudus dan Bapa adalah satu. Nah, alasanmu mengatakan seperti itu apa? Apakah itu Yesus yang ngomong begitu? alasan Atau saya ada sebab yang mengatakan lain? itu. Ya bisa saya sampaikan dengan ibaratnya dari bukti ada buktinya Bang. Nah, kan dari bukti lah. Baru dari ajaran-ajaran ya banyak lah alasannya. Ya. Makanya bisa bentar. itu mati dalam hati saya. Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa itu abang bilang adalah Tuhan yang satu. Nah, Itu menurut siapa? itu menurut ajaran lah Bang yang disampaikan sama kita. Iya, menurut siapa? Menurut ajaran siapa? Ajaran Yesus. Itu mengajaran yang apa Bang, kerajaan Allah gitu. Mana aku bilang ya? Kerajaan Allah. Coba dong. Gini aja dulu Bang ya. Makanya Bang, kami juga Bang Pandi, agak bingung Bang Pandi, menyampaikan sebentar. apa yang dalam hati kami untuk Bentar, orang Bang Pandi, yang tadi aku tanyakan menurut Yesus atau menurut kerajaan Allah? kerajaan lah Bang. Tapi kerajaan Allah Yang aku tanya tadi menurut Yesus. Yesus juga tahu. Aku tanyakan tadi ke abang menurut Yesus atau menurut kerajaan Allah? Ya menurut kerajaan lah Bang. Astagfirullah, aku tanya tadi menurut Yesus loh Bang, bukan kerajaan. Aduh Bang, semuanya Bang. Kayak mana yang saya bilang ya Bang ya, aku nggak tahu lah di mana. Aku aja pun. Tapi gini Bang ya, simpel aja yang nggak usah nanti kita jadi agak apa ya, Abang pun capek menanyakan sama saya. Bukan capek, udah abang akui aja, ngeri kali diskusi sama Bang Dio nih, ngeri kan Bang? Jadi gini Bang ya. Jadi Abang bingung ya, tapi dalam hati saya itu Bang betul karena pikiran sama mata saya sih bisa merasakan juga dan hati saya gitu. Apa itu? Tentang apa itu? Tentang 3 jadi 1. Tiga Gak jadi mungkin satu. saya misalnya kalau ada bertanya Abang ya. Itu siapa Yesus? Menurut Yesus atau menurut siapa? Apa Bang? Itu Tuhan yang kau bilang tuh 3 jadi 1 tuh, itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut siapa tuh? Itu gimana saya menurut dari ajaran lah Bang. Abang pun tak bisa jelaskan. Itu artinya abang bingung. Saya bukan bingung Bang. Aku bingung. Oke, kalau abang nggak bingung, oke. Kalau abang nggak, sebentar. Kalau abang nggak bingung, coba abang jawab simple, masuk di akal, nggak bertele-tele. Ya, coba abang jawab. Itu 3 Tuhan menjadi 1 itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut siapa? Tuhan jadi 1 itu menurut Yesus. Itu tidak mana itu bukan hanya turutan, itu kenyataan Bang. La ilaha illallah abang, aku tanya kau jawab simpel aja. Tinggal kau jawab menurut Paulus, menurut gereja, menurut apa kura-kura, menurut apa Itu Songgoku. bukan Terserah. seperti pertanyaannya Bang, itu sejarahnya Bang. Simpel. Aku abang itu bikin ribet pertanyaanku tuh simpel. Yang tadi Ya, abang simpel, katakan tapi kan Tuhan nggak itu pas 3 satu, menjadi Bang. 1. Sebentar. Bang, dengar. Yang aku tanya tadi, ketika abang menyatakan benar percaya Tuhan 3 menjadi 1 itu menurut siapa? Menurut Yesus kah?
Atau menurut siapa? Oh, Itu bukan turutan syarat atau menurut Yesus atau menurut dari Bapak. Itu bang, apa terjadi gitu? ya, terus Memang menurut jelas siapa? terjadi, itu Ya udah, sejarah terus menurut gitu. siapa? Seperti kehidupan gitu bang. Nggak, terus menurut siapa itu 3 Tuhan jadi satu itu menurut siapa? Itu tidak turutan, enggak menurut itu bang. Itu memang apa sejarah atau kehidupan Tanya gitu. siapa? Siapa itu? Bang Pandi. Kalau aku tanya, kalau abang ditanya siapa, berarti abang jawab namanya. Saya tidak bisa jawab karena yang menurut itu tidak ada bang. Menurut siapa? Itu bukan Menurut tidak ada. seperti pertanyaan abang menurut Itu seperti apa bang kehidupan? Kalau bukan menurut sejarah. Yesus, terus menurut siapa? Itu sejarah bang. Kayak mana aku bilang sama bang? Itu sejarah apa? Yang sudah lewat kehidupan yang sudah lewat itu nggak ada di siapa menurut nggak ada bang. Itu Menurut- terlewat. Oh, berarti menurut sejarah. Jadi Iyalah, tiga bang, Tuhan- sejarah atau tiga kehidupan. Tuhan 3 menjadi satu itu menurut sejarah. Lah bang, Allah kan Allah anaknya Roh Kudus. Tetap oh, itu satu. Dari situ pun saya bisa rasakan itu satu bang. Bang Pandi, roh itu ciptaan kata Tuhan nih, Tuhannya gini, kata Tuhannya Yesus bang, Tuhannya Yesus kata gini, dengar nih bang, namun bertahun-tahun namanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingati mereka, yakni dengan perantaran, ingat ya, yakni dengan perantaran para nabimu. Jadi nabi itu diberikan roh kayak kita juga, tetapi mereka itu lebih kelebihan. Jadi Yesus itu termasuk adalah kan utusan, yaitu kalau dikatakan di sini nabi itu adalah utusan. Nah makanya kalau namanya utusan itu adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Nggak mungkin kalimat Tuhan melahirkan ya anak manusia Bener, pakai Bang. jelek banget. Ya, kalau abang menanyakan gini bang, Yesus itu nabi. Tapi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, sama kan maksudnya? Yesus bukan Allah, sama bang. Aduh, jangan kemana-mana lah Bang Pandi. Yang Apa kutanya- bukan di mana-mana bang? Bentar, yang kutanyakan tadi itu 3 Tuhan jadi satu itu menurut siapa? Itu aja loh. Itu bukan menurut, enggak dituruti bang. Itu yang terjadi. Anak Terjadi, Bapak nah. Allah, simpel aja ya. Anak Bapak Allah, apa enggak satu? Ya enggak lah. Kok enggak satu bang? Nah, Kok bisa bang enggak? Roh Allah. Enggak usah lah dulu Yesus. Roh Allah sama Allah apa enggak satu? Enggak usah dulu tambah anaknya. kemana-mana kau nih. 3 Tuhan. Bukan aku kemana-mana ya bang. Siapa? Aduh, dari tadi kita kemana-mana dia ini. Jawab dulu itu. Gini aja dulu bang. Rohku sama saya apa enggak satu? Bentar. Januari. Kok lama kali di mana kau beli sarapannya? Hah? Bentar lah ya, aku mampir bentar ya, soalnya ketemu teman. Ya Allah, dari tadi loh. Iklannya ngeri kali soal sarapan. Bukan, aku ditinggalkan dari tadi di sini kayak orang bongo. Ya Kayak maaf. bojong, naik turun aku dari tadi. Bentar. Dari tadi Bentar lagi malam, on the way. Balik ya balik. yang tadi malam kau taruh mie itu di mana? Ada itu dekat kompor gue taruh. Ketutupan kali. Memang bodaknya ini orang bilang. Tadi malam kan apa? Tadi malam itu kan apa? Kopdar kami, ya kan? Sama anak API yang lain. Jadi pulanglah aku duluan sama si Januari, dia kan bawa mobil. Dia memang bilang kita beli mie, cuma malas sekali aku kalau sudah masak mie malam-malam. Malasnya Tidur lah aku. ketagihan gitu ya. Kau tengoklah badanku udah kayak boda. Itulah aku. Nah, aku tadi Grab food, pesan makan duluan, makanya makan aku. Dia nih entah kemana-mana. Anak muda kak, nongkrong lah bentar aku. Jijik kali aku, cepatlah. Iya. Siap. Lanjut dulu Ren. Lanjut Bang Yo. Ya, Bang Pandi. Bang Yo gara-gara sarapan. Pertanyaanku, 3 Tuhan menjadi satu itu menurut siapa? Itu pertanyaanku.
Aku ada suara nggak sih? Ada, telinganya congeng. Jawablah. Ada. Gimana sih? Pandi, jawab. Assalamualaikum Pak Winata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya Pandi, Pandi. Oh Pandi. Oh. Apalah yang membuat kau jadi kau menyembah Yesus saja? Kasihnya. Kasih. Kasih kepada Kasihnya kita. katanya. Iyalah. Hah? Kasihnya. Ah. Kasihnya gimana? Kasih-kasihan. Dia rela memberikan nyawanya untuk saya. Nggak paham lagi. Nanti bingung-bingung. Apa ini? Nah, kalau saya bilang gitu, dia rela memberikan nyawanya untuk saya. Bukannya dia rela memberikan yang lain, bahkan nyawanya untuk saya. Siapa bilang dia nanti- rela, Bang? Siapa yang bilang dia rela? Dia kabur loh, mau ditangkap sama tentara Romawi itu. Enggak, dia Dia rela. berdoa bahkan semalam-malaman supaya dia terjadi diselamatkan. mati. Dia terjadi mati dan Enggak, bangkit. dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhannya supaya diselamatkan. Tapi Siapa kan bilang dia rela? di Alkitab kan dia mati. Dan Kakak nggak ketika pernah dia dengar. disalibkan, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkanku? Berarti Tuhan yang mana itu? Hah? Berarti Tuhan yang mana dia minta pertolongan? Ya nggak tahu kak. Yang mana Tuhannya? Ketika dia disalibkan aja, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkanku? Jadi dia minta pertolongan sama siapa itu? Katanya dia Tuhan. Dan katanya dia ikhlas disalibkan. Kenapa dia berteriak? Karena ditinggalkan sama Tuhannya. Kenapa dia karena ditinggalkan sama Tuhannya? Katanya dia ikhlas, dia rela mengorbankan nyawanya. Kamu bilang barusan kan? Sedangkan ketika dia disalibkan aja dia berteriak. Berteriak dan berdoa. Sebelumnya semalam-malaman dia berdoa minta diselamatkan. Bagaimana kamu bilang dia rela dan ikhlas mengorbankan nyawanya? Iya dia rela. 3 poin itu. 3 poin Ya, itu. dia rela. Pertama, ketika dia dikejar sama tentara Romawi mau ditangkap, dia kabur. Itu yang kamu bilang ikhlas. Yang kedua, ketika malam-malam itu dia berdoa semalam-malaman supaya diselamatkan. Ya kan? Yang ketiga, ketika sudah disalib pun dia masih berteriak kenapa ditinggalkan sama Tuhannya. Itu yang kamu bilang itu rela dan ikhlas. Di mana itu poinnya? Itu rela. Itu ikhlas, itu rela. Jadi aku tanya dulu, itu semua yang dibilang kakak Gimana jadi. pula dia udah dikeroyok, udah ditangkap, udah disalibkan, kau bilang itu rela? Gimana itu? Ya itu terjadi kak. Iya terjadi. Gimana ceritanya kau bilang dia ikhlas tapi dia sebenarnya berdoa minta diselamatkan sama Tuhannya. Gimana kau bisa bilang dia ikhlas? Iya dia itu terjadi menyerahkan nyawanya, kan dia mati sampai mati. Anjir. Aduh. Emosi gue. Lol memang ini. Makanya gini. Dia katanya ikhlas, ya kan? Kau bilang dia ikhlas. Yesus ketakutan, kabur dari kejaran tentara Romawi. Di mana ikhlasnya? Kabur dia, melarikan diri. Muridnya pun kabur, kocar-kacir. Di mana ikhlasnya? Di mana ikhlasnya itu? Di mana ikhlasnya? Ya ikhlasnya di saya kayu salib lah sampai mati. Di kayu salib pun dia masih berteriak, kenapa kau meninggalkanku Tuhan? Eli, Eli, lama sabachthani. Di mana ikhlasnya? Dia ikhlas kalau nyawanya kena cabut. Aduh. Dia rela. Di mana ikhlasnya? Dia masih berteriak, kenapa kau meninggalkanku Tuhan? Padahal dia minta pertolongan supaya diselamatkan. Ternyata dia berhasil disalib sama tentara Romawi kan? Nah, di mana ikhlasnya? Ikhlasnya kematian dia itu kak. Ngerti? Mata nih. Kak. Dia kan mati. Pusing gua. Pusing kakak kan. Bukan Memang pusing. itu. Kau tuh sebenarnya Bang Pandi, kau tuh berantem kau sama Bible kau sendiri gitu loh. Enggak lah. Kau bilang dia ikhlas, di Bible aja dia tidak ikhlas. Dia masih berteriak kepada Itu kan Tuhannya, Bapak kenapa bilang. ditinggalkan?
Itu pikiran Kau kakak berantem kan? sama Bibelmu sendiri. Enggak, kau berantem sama Bibelmu sendiri. Itu tertulis di Saya nggak Bibel. berantem. Itu Kalau tertulis di sebenarnya itu Bibelmu. kakak ya, kalau sebenarnya itu nggak di ikhlas, Hah. itu terjadi semua sampai dia mati. Nah itu kan nggak bakalan terjadi. Makanya kalau itu ada andil juga dari iblis membisiki Yudas. Kalau itu di situ iblis tidak ada andil melaporkan, membuat si Yudas ini sebagai pengkhianat dan melaporkan siapa itu yang si Yesus itu, mungkin nggak ada punya Tuhan kau. Kalau gagal itu berarti gagal kau punya Tuhan kalau Yesus nggak berhasil disalib. Kalau Yesus nggak berhasil, bukan saya tidak gagal, tapi saya Gagal kau hancur. punya Tuhan. Saya hancur, saya kiamat, saya ludas, saya tidak bisa hidup saat ini. Oh, buktinya sekarang belum kiamat. Iya sekarang ya, tapi kita kan kalau hari kiamat nggak tahu, siapa yang tahu. Nah, Tuhan Ya, tapi tahu gini, tidak? Kak, Yesus saya tahu pemahaman tidak tentang saya kiamat? gini. Sebentar, Yesusmu tahu tidak tentang kiamat? Aduh, dalam kali ya kak. Yesusmu tahu tidak tentang kiamat? Coba aku tanya. Tahu? Pandi, kamu tahu nggak Pandi? Di mana datanya Pandi, dia bentar tahu bentar. tentang Aku nanya kiamat? sedikit aja, Ya, sedikit ya, aja ya, kak. lanjut. Ya, lanjut. Pandi, kamu tahu nggak Pandi? Yesus Kolombia tuh lagi di bandara rupanya sekarang. Ini aku lagi lihat ini story dia. Oke, nggak masalah bang. Lanjut. Menurut abang itu kan menurut abang. Kok abang tanya sama saya? Kok saya abang sampaikan sama saya? Halo bang ya, kembali dulu ya bangku ya. Inilah dulu bisa kakak pahami juga. Kalau saya bilang seperti ini, kalau Yesus tidak terjadi di salib, Kau mati. aja nggak bisa memahami si Bibelmu. Gimana pula kau memberikan pemahaman ke aku? Ya, tidak menurut kakak ya kak. Kau bilang Yesus itu dengan ikhlas disalib, padahal di Bibel itu tertulis, di Bibelnya tertulis. Dia mati, dia bangkit. Iya, benar. Apakah Dia saya itu disalib. nggak bisa yang bilang itu ikhlas? Tapi- Apa saya enggak? Sebentar. Tapi kau bilang dia rela, ikhlas disalib untuk menebus dosamu. Barusan kau Iya, bilang. saya bilang, Makanya aku ya. bantah. Bibelmu membantah itu, gitu loh. Bibelmu membantah itu. Karena apa? Kalau kakak membantah Ketika Bibel itu disalib kan pun, berpikir ya, juga kalau kau melalui memang pikiran memahami kita. Bibelmu, kalau kau memang memahami Bibelmu, di isi di Bibel itu tuh sendiri mengatakan Yesus itu tidak ikhlas disalibkan. Kenapa? Ketika dikejar sama tentara Romawi, dia kabur. Iya, Sampai kocar kacir para muridnya. iya. Ya, kau bilang kan, benar kan? Nah, yang kedua, ketika sebelumnya dia berdoa semalam-malaman minta diselamatkan sama Tuhannya. Iya. Tapi Berarti terjadi kan Yesus mati. punya Tuhan. Berarti Dia kan poin di mati, sini iya. yang kedua Yesus minta pertolongan kan sama Tuhannya. Berarti Yesus bertuhan ya. Iya. Nah, poinnya di sini Ya, Yesus juga bertuhan. Anak pasti punya bapak. Anak pasti punya bapak, tapi Yesus juga punya Tuhan, bukan soal bapak. Saya poinnya di sini Yesus punya Tuhan, bukan punya bapak. Iya. Dia punya bapak. Saya kalau nggak sampai ngambil tidak poin dalam- Yesus punya saya nggak ngambil poin Yesus punya bapak. Bang, kata Bibel naik bang. Saya ngambil poinnya tuh Yesus punya Tuhan, karena dia berdoa semalam-malaman minta diselamatkan ya kan. Ya. Yang ketiga pun poin dia ketika disalib di Bibel tuh tertulis dia masih berteriak Eli Eli lama sabachthani. Ya. Berarti dia nggak ikhlas untuk disalibkan. Ya. Di mana yang narasi yang Kenapa saya bilang membenarkan ikhlas? kalau Yesus itu ikhlas disalib? Siapa? Di mana? Kenapa saya bilang ikhlas? Di dalam di Bibel itu dia tetap terjadi mati dan bangkit lagi dan terjadi di salib. Astagfirullahalazim. Yang saya tanya itu di mana tertulis dia ikhlas disalibkan? Di mana dia? Ren, gak usah pakai data lagi Ren. Ini kan? Tiga data, tiga poin itu dia berantem sama si Gak usah pakai Bibel data. gitu loh. Modal congkrang Iya ya Kak Ren, udah. Iya. gak usah pakai data Kak Ren, gak usah pakai data gini. Iya. Gak usah pakai data kok Ren. Bang Pandi, apa untungnya ketika Yesus metong di kayu salib bagi umat Kristen? Keuntungannya umatnya hidup lagi, nggak Apa? binasa dari kemarahan bapaknya. Bukan, aku tanya apa keuntungan dari umat Kristen ketika Yesus itu metong di kayu salib? Keuntungannya
ya kami bisa mulai apa keuntungannya, kami bisa belajar tentang kerajaannya. Gimana kami belajar? Ngeri kali kerajaannya. Kalian, keuntungan kalian ketika dia metong, teraniaya, terhinakan, disalib itu, keuntungan kalian tuh apa gitu? Keuntungan kami itu kami bisa masih belajar dan mengerti tentang kerajaan Allah. Belajar, kayaknya dia metong nggak metong bisa kok belajar orang. Keuntungannya apa? Paham nggak kalimatnya keuntungan? Ya udah itu untungnya. Kalau itu tidak terjadi di salib, saya tidak hidup saat ini. Kalau nggak jadi disalib, dia nggak punya Tuhan jadinya. Bisa paham ya? Oh gitu bilang. Kalau nggak disalib berarti kalian kan nggak masuk dalam kerajaan sorga, nggak punya Tuhan. Jadi Nggak punya Tuhan dia, benar. Kalau itu tidak terjadi di salib, dengan dengan dosa-dosa manusia ini kemarahan Allah menghanguskan dunia. Nah, coba dengar. Kalau dia nggak berhasil disalib, punya Tuhan nggak kau? Hah? Jadi punya Tuhan nggak? Apa bunda? Kalau dia nggak jadi disalib Yesus ini berhasil punya Tuhan nggak kalian? Enggak paman. Kalau Yesus tidak disalib, kemarin bilang dunia ini tidak ada, aku bilang dari pengertian dari sejarah. Yesus belum ada aja, dunia ini udah ada. Yesus kayak belum mana? ada aja, dunia aja masih baik-baik aja. Adanya Yesus dunia ini makin gabrul. Menurut abang kan bang? Enggak, menurut Bibelmu. Makanya kan dikatakan atas metongnya dia di kayu salib untuk menebus dosa sebelum dan sesudahnya, yaitu dosa dunia. Lantas kenapa ketika kalian sudah dikasih validasi bahwa sudah dikasih keyakinan sama Yesus bahwa kalian masuk surga, kenapa ketika kalian melakukan dosa butuh pertobatan? Berarti dia bohong itu di kayu salib, ece-ece. Itu menurut abang juga. Itu menurut imanmu. Kalau kau yakinkan dia metong di kayu salib menebus dosa, itu adalah lantas kenapa kalian ini melakukan dosa butuh pertobatan? Kalau kalian melakukan pertobatan secara tidak langsung, kalian tidak meyakinkan dia metong di kayu salib. Karena apa? Kalian melakukan perintah dia di mana? Di Matius 18 nomor 1, 2, 3. Siapa yang tidak melakukan pertobatan tidak masuk dalam kerajaan sorga. Kalian kalau melakukan pertobatan secara tidak langsung, tidak meyakinkan Yesus metong di kayu salib. Kalau kau yakin Yesus itu metong di kayu salib, seharusnya kau tidak melakukan pertobatan lagi ketika melakukan kesalahan. Kenapa bang? Berarti kalau kau melakukan pertobatan, sia-sia dia metong di kayu salib. Pandi. Kalau saya memang iya. Kalau saya tidak melakukan perintah-perintah yang pernah diajari waktu hidup. Kalau saya tidak melakukan dan saya tidak mengerti itu sia-sia memang dia. Bukan Pandi, karena dia masa hidupnya Pandi. Dia muridnya bertanya, Yesus, iya paman, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Katanya gitu, kata muridnya. Tetapi Yesus menjawab, dia mengambil anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Sesungguhnya jika engkau tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak masuk dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Yesus itu memerintahkan pertobatan, bukan penyalipan. Kalau pertobatan bisa membuat engkau masuk ke dalam sorga, lantas penyalipan ajaran siapa, anjing? Kendal kita jelas bang, bahkan banyak yang menyaksikan Yesus di sana. Ya wes. Kok abang tutup? Yang penting Yesus Tuhan. Mau dia disalib, mau dia enggak, mau dia niaya, diludahin, dicampakkan, ditombak, tetap yang penting Yesus Tuhan, titik. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan saya. Ada perbedaannya. Yesus itu tidak Bapak, tapi Yesus itu Bapak saya. Abang bisa paham nggak kalau saya sampaikan itu? Kok bisa pula jadinya si Yesus punya bapakmu? Menikah dia? Dia punya bapak, bahkan bapak menyampaikan inilah anakku. Kau bilang tadi Yesus itu bapakmu gitu, berarti nikah sama mamamu? Ya karena Yesus Roh Kudus sama Bapa itu satu. Sama ibaratnya saya bilang tadi, Yesus Allah Roh Kudus itu tetap satu, itu tetap saya tuhankan. Nah, itu pernyataan Yesus itu sendiri. Tidak, saya bahkan saya itu saya Jadi anggap siapa yang mengatakan Yesus itu sama Roh Kudus sama Bapa itu satu? Siapa yang mengatakan? Ya itu yang terjadi. Gini bro, kan aku pakai data nih bro ya. Siapa yang Nah, aku kasih tunjuk bro ya. Yesus itu tidak pernah dia mengatakan diri dia Tuhan nih, kasih stay sama mu ya. Memang betul dia tidak pernah menyatakan sebentar bro. Tuhan atau Yesus tidak Allah. Biar Mungkin Yesus menyatakan bro. anak
Aku anak, tapi bukan bapak. Bro, tengok nih bro. Nah, namun bertahun-tahun namanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dan dengan rohmu yang memperingatkan mereka dengan rohmu, yakni dengan perantaran para nabimu. Roh ini dijadikan para nabi. Nabi itu perantaran, yaitu apa? Utusan. Yesus dikatakan utusan atau tidak? Utusan yang ya. Nah, berarti dia salah satu nabi karena dia utusan. Utusan itu nabi itu adalah perantaran para nabinya. Nah, perantaran para Tuhan tadi itu nabi. Nah, dikatakan Yesus itu utusan. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Utusan sama mengutus itu sama atau tidak, bro? Utusan sama Mengutus itu sama atau tidak derajatnya? ya, kalau mengutus sama utusan beda, Bang. Nah, berarti Yesus di situ kalimatnya utusan atau mengutus? Yesus itu utusan Bapa. Nah, berarti dia adalah seorang hamba, seorang nabi, sama seperti kita manusia, bedanya dia diangkat sebagai nabi kan begitu. Ya. Bahkan dikatakan di Matius 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku dan bersaksi tentang aku. Itu Bapa siapa lagi, bro? Apa, Bang? Bapak di situ kepada siapa tertuju? Tertuju kepada pencipta langit dan bumi semesta. Oke. Di situ Yesus sebagai pencipta atau tidak? Di situ Yesus pencipta atau tidak? Kalau di situ Oke, berarti pertanyaannya Yesus itu lahir sebagai Tuhan atau sebagai manusia? lahir sebagai manusia. Oke, dah fix dah. Udah jawab, udah lengkap jawab. Tapi bukan Yesus Tuhan. Bisa apa, Bang? Ya, udah tepat. Yesus bukan Kristen lagi. Bapak. Oke, Bang. Sekarang kau ini bukan Kristen lagi, Bang. Enggak tahu kau sebagai apa agamamu. Oke, Bang. Itu menurut abangnya, Bangku ya. Tapi masalah keselamatan, abang tidak bisa membilang saya tidak selamat atau selamat. Iya, karena kau nggak meyakinkan Yesus itu bukan Tuhan dalam imanmu berarti. Keyakinan saya dan pengalaman saya itu adalah jalan untuk saya menuju surga. Saya berharap. Tapi kalau seluruh di dunia ini yang membilang itu salah, saya tidak bisa pastikan itu salah 100%. Saya nggak bisa percayakan. Selain Tuhan yang menilai saya. Kalau Tuhan menilai saya itu salah, saya pernah berdoa juga. Nabi itu, bro, ini ku ingatkan sama kamu, bro ya. Para nabi itu adalah jalan menuju Tuhannya. Tidak tertulis pun sudah maknanya ke situ. Contoh ketika Nabi Abraham, Ishak, Yakub memerintahkan orang-orang di waktu itu, ayo kita menyembah Tuhan yang esa. Itu ajakan atau larangan? Ajakan, ayo kan artinya mereka itu nabi-nabi itu, Ishak, Yakub itu, Abraham itu adalah perantaran ataupun melalui mereka tuh melalui nabi tersebut mereka itu akan sampai kepada Tuhan kan begitu kan? Betul atau tidak? Melalui Ishak, Yakub, Abraham, orang-orang itu sampai kepada Tuhan melalui nabi tersebut. Jadi pertanyaannya, nabi-nabi tersebut itu jalan kebenaran atau tidak? Nabi-nabi itu gini, Bang ya. Kalau nabi itu ketika mereka memerintahkan orang-orang untuk menuhankan Tuhan yang esa, mengikuti ajarannya biar supaya nanti ketika meninggal masuk ke surga, itu nabi-nabi itu sebagai perantaran atau tidak? Jalan kebenaran atau tidak tuh? Mereka itu bukan saya bilang sebagai perantaran. Jadi apa tuh? Tapi gini, Bang, analogi gini. Ketika engkau diutus, Bang, ketika Bang Pandi diutus ke Jawa Tengah, diperintahkan oleh Bapak Presiden kita Prabowo, diperintahkan. Nah, agar mereka itu sampai kepada Pak Prabowo nanti itu melalui Abang atau tidak? Yang diutus itu sampai ke Prabowo melalui Abang atau tidak?
Coba ulangi ya, kurang paham saya. Ulangin. Ketika Pak Prabowo mengutus Bang Pandi ke Jawa, maka Bang Pandi Pak Prabowo menyampaikan, suruh mereka itu mengikuti engkau biar mereka tuh sampai kepadaku, kan kayak gitu kan. Nah, yang abang ke sana ke Jawa itu abang menyampaikan itu, abang tuh sebagai perantara atau tidak? Ya kalau saya suruh sebagai utusan disuruh. Oke, berarti abang sebagai utusan ataupun sebagai jalan kebenaran untuk menuju ke Pak Prabowo, betul atau tidak? Bukan jalan bang, menjalan Ya, jadi- Pak Prabowo nggak mungkin jadi orang. Nah. Astaga, itu abang ngalar kok. Kalau jalan itu bukan suatu tujuan. Iya, jalan. Nah, itu bukan suatu tujuannya tujuan. adalah Pak Prabowo. Tapi mengikuti instruksi abang, mereka tuh akan sampai kepada Pak Prabowo, kan begitu. Berarti abang ini sekarang adalah kebenaran atau enggak menurut mereka? Lari kali sama apanya bang? Maksudnya kayak Nyambung loh. Ini kita definisikan satu. Kita ini mengambil nggak paham kalimat. bang. Kalimat itu sederhana bang. aku tanya dulu abang, yang disampaikan abang itu seperti itu. Apakah itu memang 100% hampir sama yang del kita gitu, yang pernah abang paham gitu? Iya, dia ngambilnya dari Bible itu isinya. Yesus itu hanya jalan dan kebenaran dan hidup gitu loh. Yes. Sampai kepada Bapa gitu. Jadi di itu dicontohkan dirimu itu utusan Pak Prabowo kepada orang di daerah mana gitu. Nah, dengan jalurmu itu, dengan info darimu, orang-orang yang ikut dirimu itu bisa sampai kepada Pak Prabowo kalau pengen menyampaikan aspirasi gitu loh. Paham nggak? Narasi ini paham nggak? Iya. Berarti kau itu utusan. Bener nggak berarti kau ini utusan dari Pak Prabowo? Bener nggak jalurnya? Ya benar. Jalurnya bener nggak? Untuk sampai ke Pak Prabowo kok bener nggak jalurnya? Ya menurut iman saya benar. Karena Yesus itu sudah. Jangan pakai iman dulu, jangan pakai iman dulu. Kau menurut saya diutus, kalau kau diutus sama Pak Prabowo untuk gini, membina orang, kalau ya saya kan, disebut membina gini, orang di lapangan. Sebentar. Kau diutus, misalkan kau diutus sama Pak Prabowo untuk membina orang di lapangan, umpamanya di mana? Di Papua umpamanya. Nah, dari informasimu, ya kan? Nanti kau arahkan ini orang di lapangan ini, kau arahkan nanti ke sini jalurnya untuk sampai kepada Pak Prabowo. Berarti kau benar apa salah? Benar nggak jalurmu? Maksudnya benar nggak jalurmu untuk supaya sampai ke Pak Prabowo menurut orang-orang dan menurut infonya, kau benar nggak jalurnya berarti? Benar. Paham, Kak, Nah, tapi itu dia gitu loh. dia paham, tapi dia dalam konsep keimanan memetongkan akalnya. Paham nih sebenarnya, aku tahu orang dia cerdas nih. Jadi Makanya jangan bawa kepalanya dulu ke Yesus gitu loh. Jadi jangan bawa dulu ke Yesus, ya kan? Dengar dulu, jangan bawa dulu ke Yesus. Jadi untuk informasi untuk kepada orang lapangan ini untuk bisa ke Pak Prabowo. Berarti kok orang yang benar kan? Bukan orang yang untuk menyesatkan mereka kan? Jawab. Kau utusan Pak Prabowo untuk membina orang di lapangan. Jadi menurut orang di lapangan, kau orang yang benar atau orang yang menyesatkan? Orang yang benar lah. Nah, itu benar, berarti dia mengakui aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Untuk sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewatiku, melaluiku. Itu kata-kata Yesus. Berarti dia cuma utusan. Lanjut Bang Sal. dia di satu sisi bukan jadi Kristen, tapi di satu sisi harus meyakinkan, nggak mau aku pokoknya Yesus tuh gitu. Oh iya bang, itu nggak masalah bang. Sistem pikiran abang sama apa yang dibawakan abang atau pikiranku apa yang saya bawakan itu Ini abang, aku ingatin bang, aku ingatin bang. Dengan jalur diskusi ini bang, kita harus mendapatkan poin bang. Kayak aku mendapatkan poin. Oh ternyata abang itu begini.
Nah, abang juga ketika diskusi itu ambil ilmunya bang. Iya, Ketika abang saya gak suka sama aku silakan. Nah, sehabis itu abang buka Bible abang, ternyata benar. Apakah tertulis Yesus itu mengaku dia sebagai Tuhan, Tritunggal, atau dia sebagai utusan? Abang belajar. Iya bang. Kan gitu. Nah, bahkan dikatakan di Yohanes 13:16, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhan, atau sebagai utusan daripada mengutus. Kalau kalian mengkaitkan utusan sama mengutus itu sama, kalian tuh jauh lebih hina daripada orang-orang yang melakukan perzinahan, Itu mensetarakan manusia sama Tuhan. itu kan abang melalui abang baca dan Itu menyatakan pikiran menurut abang. daripada isi Bible-mu, bang. Itu lebih hina, bang. Lebih hina Isi kalian Bible ketika banyak juga, orang Bang. melakukan dosa daripada kalian yang mensetarakan Tuhan sama manusia. Kan sampai dikalimatkan loh, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, atau utusan daripada mengutus. Itu udah kalimat sangat keras. Tapi dengan iman kalian agar Yesus kalian yakinkan sebagai Tuhan, kalian metongkan akal, bang. Kalian paksa karena dia setara dengan Tuhan. Karena dia sendiri tidak pernah mengaku akulah Tuhan. Ya pernah. Silakan Kak. Itu memang abang yang bilang. Betul bang. Siap-siap ya. dulu. Saya setuju dengan omongan abang. Tapi persetujuannya gini bang, kalau memang abang membilangkan kayak gini, Yesus itu Tuhan, saya juga membilang tidak. Karena kalau prinsip dari abang itu menyanyikan seperti ini, Yesus itu Bapak, ya maka saya bilang nggak mungkin. Yesus itu anak, ya Bapak tetap Bapak, gitu. Masuk bang. Iya, sekarang pertanyaannya datanya di mana, bang? Yang kau bilang tadi Yesus itu sebagai Tritunggal, di mana Itu tuh menjadi manusia? saya dapat itu data dan pemahaman saya itu bahkan dari Alkitab yang menyampaikan. Oh, berarti poinnya, Saya baca di berarti Alkitab. poinnya, oke bang. Berarti poinnya Bible itu kalah sama pemikiran abang itu, lebih benar pemikiran abang dibandingkan Bible. Itu ada bang, carilah karena saya tuh memang nggak tahu di mana tulisannya. Tapi saya bisa ajukan abang untuk mencari dan saya bisa berharap sama abang pasti dapat. Kalau abang Nggak nemu bang, tidak ada Tuhan jadi manusia. Kalau dibilang Tuhan tidak mungkin jadi manusia, ada Hosea 11 nomor 9. Nah, ya memang betul yang dibilang abang. Manusia tidak mungkin Tuhan. Sama seperti yang kalau kusamakan ya, manusia nggak mungkin Bapak yang ciptakan langit dan bumi akan seperti itu kan bang. Nanti putar-putar ini nanti bang. Oke lah, lanjut lah, nggak nyambung anak ini. Iya bang. Tapi oke ya bang. Ada lagi yang mau diskusi. Siapa Ya, yang mau kalau- diskusi? Ya agak sulit sih. Tapi sih yang penonton sih kayak mana aku bilang ya, kalian pun pasti agak kok bahkan kalian bisa menilai kok bodoh ini akan gitu ya sih. Tapi kok bisa itu datang dalam pikiran saya kan saya juga bertanya dalam saya. Gitu. Bahkan yang live di sini juga saya hargai ya. Berarti tidak sesuai dengan isi Bible. Kalau itu hanya dari isi Nggak pikiran mungkin gitu loh. itu saya bisa dapat kalau di Bible tidak ada. Bahkan orang pun menyampaikan kepada saya. Di Bible Tapi aja kalau tidak kakak tertulis bilang mengenai nggak- Tritunggal gitu loh. Di Bible itu tidak tertulis, tidak menuliskan tentang Tritunggal. Kok bisa Anda berpendapat kalau Tritunggal itu ada gitu loh? Ya ada ya. Jadi Yesus itu siapa? Allah siapa? Roh Kudus ada. Apa siapa? Kan itu ya. Kenapa bertanya lagi? Makanya di nggak Bible aja bertanya. tidak tertulis, tidak ada pembahasan mengenai Tritunggal. Kamu dapat kesimpulan dari mana kalau itu adalah Tritunggal gitu loh? Dari ayatnya. Tanya kakak. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Sedangkan ini Bangsal Pasaribu ini mantan Kristen. Nggak Kak masalah. Nora mantan Kristen. Iya. Paham dong dia Biblenya, Ya, bukan paham, ujuk-ujuk ya. dia masuk Islam gitu kan. Ya, Karena ya. dia mendalami Biblenya dan di situ Ya. tidak tertulis Yesus mengaku sebagai Tuhan, tidak ada. Kutanya. Ayat satu pun tidak ada tertulis Yesus mengakuin sebagai Tuhan, ya kan? Tidak ada juga mengenai Tritunggal.
Jadi gara-gara itu Makanya mereka itu karena tahu isi Bible, makanya memutuskan meninggalkan ajaran itu. Tapi apa? Tidak meninggalkan Yesus itu sendiri, karena Yesus itu utusan. Yesus itu utusan, hanya utusan, bukan Tuhan. kenapa dibilang Bukan abang Tuhan yang bukan manusia yang turun harus ditumbalkan untuk menebus dosa. Nggak ada. Yesus mengajarkan itu. Nggak ada di Bible itu pun sendiri nggak ada. Yesus mengatakan, hei aku datang dan akan dibunuh untuk menebus dosa kalian. Nggak ada ajaran itu, nggak ada tertulis sedikit pun. Nah, Makanya nah, masalahnya itu kamu mau yakini apa yang tidak tertulis gitu loh. saya bukan gini, aku gimana menyampaikan sama orang kakak ya. Sebelum ditulis pun bahkan saya bisa rasakan ya, seperti contoh gini. Kalau Gimana kamu meyakini apa yang kamu rasakan doang, padahal Yesus tidak mengatakan gitu loh. Jadi kamu mengada-ngadakan hal yang tidak ada gitu loh. kak, ya udah itu pikiran kakak. Nah gini kak, Loh, kalau misalnya dari dibilang, omongan kamu, coba ditanya di bawah. Kalau barang itu tidak tertulis, ada di dalam data, dalam list, terus kau bilang ada, terus dicari-cari juga nggak ada, itu halu apa enggak? kak, aduh kakak. Itu cuman halusinasi apa enggak? Umpamanya kau dapat kiriman paket, di situ nggak ada tertulis yang namanya lipstick ya. Paket itu nggak ada tertulis lipstick, tapi kau mengatakan, pasti ada lipstick. Ada tidak? Berarti halusinasi apa enggak itu? Dalam paket itu. Ya kakak. Nah lebih itu jauh. contoh simpelnya. Kalau kakak Barang itu paket itu tidak ada tertulis di Bible itu tidak tertulis dia mengakui sebagai Tuhan, tapi kau rasa ada. Di Bible itu tidak ada membahas Tritunggal, tapi kau rasa ada. Berarti kau yang berhalusinasi apa gimana nih? Kau yang bertentangan sendiri sama isi Bible Kalau gitu. bilang Tritunggal itu tidak ada, berarti saya sama seperti yang bilang Allah, Roh Kudus, Yesus tidak ada dalam kitab. Tritunggal itu, coba kau jelaskan Tritunggal itu. Apa? Tritunggal ya, saya jelaskan Tritunggal itu Allah, Roh, Kudus. Tri itu tiga jadi satu. Nah, kalau saya bilang tiga jadi satu tidak ada, berarti Allah, Yesus, dan Roh Kudus dalam kitab tidak ada. Lari ke situ dulu. Kalau kau mengatakan Tritunggal itu tidak ada, lalu bagaimana yang mengatakan itu oneness itu? Allah Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Kau bertentangan lagi sama oneness nanti. Saya tidak akan berikan tangan apa yang tertulis Dari jawabanmu kau nanti bertentangan gitu loh. Kau itu bertentangan jawabanmu dengan isi Biblemu sendiri, bertentangan sama yang ajaran lain juga bertentangan. Bertentangan bukan sama Bible, tapi bertentangan sama apa seperti Karena kakak. di situ tidak tertulis Allah itu adalah Yesus, nggak ada. Roh Kudus adalah Tuhan juga, nggak ada di situ tertulis. Di mana ajarannya? Nah, ya memang nggak ada, karena Allah itu bukan Yesus, Allah itu anak. Karena nggak ada. Ya udah, fix lah. Tetap Berarti jelas. kau yang mengada-ngada ajarannya. Udahlah, capek pula aku diskusi sama orang yang nggak berdata ini. Capek kakak, karena kakak nggak paham. Capek karena kau berlawanan sama Biblemu sendiri. Kami berpanduan sama Biblemu gitu loh. Itu menurut kakak. Kau kan naik tadi bilang Oten tidak ada aturan, ya kan? Kami membahas Oten tidak ada aturan. Kami bahas, kau bilang ada, ya kan? Ya. Nah, padahal kami suruh sebutkan, kau suruh kami nyari malah kan? Ya karena kalau kalian cari pasti kalian dapat. Karena apa? Kalau kalian Kami cari sudah dapat. mencari, makanya nggak dapat itu. Ya berdua lah kak Nggak sama. ada itu aturannya. Gimana pula bisa kau bilang ada gitu loh? Kalau kakak ingin dapat berdua lah, kakak pasti dapat itu. Oh jadi kalau berdoa muncul tiba-tiba ada aturannya gitu, padahal selama ini nggak ada gitu. Tiba-tiba, bukan muncul tiba-tiba. Jadi beda. sulap gitu aturannya. Sulap, tapi kakak pasti dapat itu. Cara memahami. Di situ kami sudah mencari tidak ada aturannya. Sedangkan aturan pernikahan aja, ya kan? Yang kalian bilang nggak ada, nggak boleh nambah lagi harus satu. Di mana? Dalam aturan pernikahan itu nggak boleh poligami. Sedangkan di situ cuma tertulis apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Tapi tidak tertulis dilarang poligami, nggak ada. Apa bedanya sama itu? Apa?
Apa bedanya kakak? Coba bilang Apa? kakak. Kalau dibilang Tidak gini, boleh tidak boleh dipisahkan doang, tapi nambah lagi nggak ada larangannya. Ada tidak larangan? Tidak boleh beristri lebih dari satu. Ada tidak larangannya? Cuman tidak boleh dipisahkan doang kan? ya apa bedanya? Ya berbeda lah. Aduh, parah kali. Aduh kak, kok berbeda? Kau cuma ndak boleh berpisah, tapi nambah lagi ndak ada dilarang. Itu berbeda. Ah, Kau nyamakan aja gimana lah ini orang. aduh, Ada Kak. nggak larangannya tidak boleh beristri lebih dari satu? Ada nggak larangannya? Ada, kenapa aku bilang? Di mana? Di mana? Larangannya seperti cara menyampaikan. Hah? Siapa yang menyampaikan? Ya ini kayak gini apanya bunyinya. Ya kalau kita kita nggak bisa cerai sama istri kita kalau dia masih ibaratnya masih hidup, gitu. Bahkan ada Siapa yang orang membahas bercerai? Saya membahas nambah lagi. kalau masalah nambah, Ada nggak larangan beristri lebih dari satu? Larangannya loh. larangan tidak ada, tapi kan Nah, berarti kau yang mengada-ngada. Kau bilang dari tadi gini ada. Kak, kenapa itu bisa? Ya udah fix lah. Berarti udah, kau udah kena kau itu. Udah. Aduh, bukan Nggak ada. Memang tidak ada aturan pernikahan aja nggak ada. Itulah, tapi coba ya kak, mana tahu kakak penasaran sama saya, kok jujur kali ini gitu, kok payah kali, kenapa sih? Pernah kak sih merasakan kayak gini? Atau memang langsung di Nggak ada kami kenapa sih? Saya nanya sama kamu nggak ada kenapa sih? Kalau sana gini kak ya, kalau kakak bertanya sama saya, dari semua yang saya sampaikan itu nggak sesuai sama kakak. Nggak sesuai dengan isi Biblemu sendiri. Ya, apakah kakak bisa 100% itu yang bilang nggak sesuai? Kakak yang bilang. Nah gini, kalau apa yang kau sampaikan semuanya tidak sesuai dengan isi Biblemu sendiri, kau masih layak nggak dikatakan sebagai orang Kristen? Ya kalau menurut dunia nggak tahu, tapi kalau menurut bapak nggak tahu juga. Kalau kau nggak tahu, apa yang kau tahu? Semua kau bilang nggak tahu. Semua aku bilang nggak tahu, kok lari sih. Semua aku Iya, bilang. apa yang kau tahu kalau semuanya bilang nggak tahu? Apa yang aku tahu kalau semua bilang nggak tahu, kayak mana kok lari? Kau bilang kalau menurut ini nggak tahu aku kak, kalau ini nggak tahu juga aku kak. Jadi kalau kau semua nggak tahu, apa yang kau tahu? Dari tadi pun kau berlawanan sama isi Biblemu sendiri. Kakak menurut kakak kan kak? Ngapain menurut aku? Memang iya kakak yang menilai, bahkan Ini aku sebutkan ini berdiskusi ini berdasarkan Biblemu. Kok menurut aku gimana sih? Mak, kalau kakak menuliskan Bibel itu dan menyatukan sama kakak menilai saya. Jadi penilaian kakak, penilaian kakak sih apa? Bible yang menilai itu orang-orang di bawah. Kau bertentangan sama Biblemu sendiri. Kali dinilai aku di bawah, 1000 kali dinilai aku di bawah atau di atas. Saya tidak bisa memastikan atau saya penilaian orang itu memang benar 100%, tidak. Dan makanya kalau ada di bawah yang bilang sesuatu Aduh, ini orang. santai. Gini ya, diskusi ini ya kan ngalor ngidur berapa jam, 3 jam ya, 10 hari ya. Ya. Isinya nggak ada kau membenarkan isi Bible. Berlawanan terus sama isi Biblemu. Itu kenapa nggak ada? Aku ini open tidak ada aturan, nggak sesuai, itu aja maksudku. Kalau Iya, salah satunya disebutkan sama Kak Nora itu, ada ndak aturannya kau aturan itu berarti melarang atau membolehkan ya. Aturannya menikahi ibu sendiri ada ndak? menikah ibu itu Yang sendiri ditanyain sama Kak Nora tadi, aturan itu kan ada 2. Aturan itu yang melarang sama membolehkan, aturan ya kan? itu Terbagi banyak, 2, Kak. ya Aturan kan? itu banyak, Dengar banyak dulu, aturan. aturan itu kan yang bisa terbagi 2 ya kan? Yang satu melarang, yang satu membolehkan. Terbagi banyak, Di Kak, Biblemu banyak. itu boleh tidak menikahi ibu kandung sendiri. tidak boleh. Ada ndak larangannya? Ya adalah kau tidak boleh berzina. Di mana? Tidak berzina. Apa hubungannya sama berzina? Ya adalah kak. Apa? Itu kan ibu saya. Kalau kakak bertanya itu, kakak Jadi kalau kau nikahi ibumu masih berzina juga apa enggak? iyalah kak pun kak. Ibu saya. Satu Enggak, darah kalau kau nikahi masih berzina juga enggak? Kan nikahnya halal.
dipersatukan Tuhan. Berarti kalau udah nikah sama ibumu, berarti kan udah boleh ya kan? Nah, berarti oke lah kalau umpamanya tidak berzina gitu. Kalau kau menikahi, bukan menggauli ya, bukan menggauli ibumu ya. Aku tanya menikahi, ya kan? Boleh nggak menikahi ibumu? Kalau lari dari kata-kata di atas Kak, Oten tidak ada aturan, itu lari kan? Iya, makanya kau harus membantah dengan data apapun yang aku tanyakan. Kalau memang Oten itu di Kristen itu ada aturan, rule, ya kan? Rule itu ya, bukan aturan, bukan kok nggak ada aturan, bukan. Rule itu maksudnya tuh aturan di Kristen itu kan. Aturan itu aja. Ditanya, ini pertanyaan Kak Nora tadi loh, pertanyaan Kak Nora. Boleh tidak di Kristen itu menikahi ibumu? Tidak boleh. Berarti konteksnya menikahi itu kan udah apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu menurut konsep kalian kan? Makanya kata-kata yang ini ditambahin Sebentar. Berarti kan itu udah konsep pernikahan kan seperti itu kan, konsep kalian kan? Apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Nah, ketika kalian Oten menikahi ya, berarti udah sah nih ya, menikahi ibumu, boleh tidak menggauli? Ada enggak larangannya menikahi ibumu? Menikahi abah, menginginkan ibu saya pun jadi istri saya sudah sangat berdosa, itu tidak boleh. Di mana aturan itu sebagai berdosa itu? Gak usah tanya di mana dikatakan berdosa? Kakak aja dulu merasakan itu, nggak usah lah dulu tanya. Di mana dikatakan hal itu adalah berdosa? Mengingini ibumu sebagai istrimu, di mana berdosanya? Siapa yang mengatakan hal itu berdosa? Mana ya Bu, dosa. Mengingini pun ibu kita jadi istri kita udah salah benar. Di mana larangannya? Di mana hal itu yang dikatakan salah? Siapa yang mengatakan itu salah? Saya sendiri aja pun mengatakan itu salah kok. Saya punya. Berarti naruh asumsi sendiri. Berarti di Bible ada ndak? Jadi kalau aku tanya sama kakak itu salah atau enggak? Sebentar, di Bible ada tidak aturannya? Aduh enggak, aku enggak usah pada kunjungi sama kakak ya. Saya sendiri aja berpikir itu salah betul. Itu kan pikiranmu karena kau hidup di mayoritas Islam, ya kan? Tapi jelas itu karena kau hidup di mayoritas Islam, ya kan? Tapi di aturan Biblemu ini ada nggak larangannya menikahi ibu sendiri? Ada nggak larangannya? Ada, maka kita nggak boleh menikahi saudara-saudara. Di mana aturannya atau larangannya menikahi ibu sendiri? Cari aja ya Bunda, cari. Kok saya yang suruh nyari? Iyalah, cari. Kalau saya bertanya berarti hal itu tidak saya temukan. Tapi ketika kau mengatakannya ada, kau harus menampilkan datanya. Datanya tidak ada depan saya. Kayak mana saya menyampaikan sebenarnya? Datanya ada depan saya. Ya udah sebutkan. Datanya tidak ada depan saya. Datanya tidak ada depan saya. Coba dicari, bisa googling enggak? Ada HP-nya enggak? Apa untungnya sama saya? Ih, Kak Nora, 2 akun. Malang buana dia awak ditinggalkannya di sini. Ini ya Kak, bisa ditambahin nih kata-katanya ini karena ini kalau menurut saya sih kurang elak lah. Oten tidak ada aturan itu salah benar. Apa aku bilang kayak itu jangan sampai salah benar. Salah benar gimana itu salah benar? Karena aturan itu kan banyak Kak. Tambahi aturan seperti apa? Iya benar, aturan itu banyak menurutmu. Tapi salah satunya larangan atau aturan menikahi ibumu sendiri aja tidak ada tertulis di Bible. Bagaimana kok bisa melarang kami mengatakan Oten ada aturan, sedangkan untuk larangan menikahi ibu sendiri aja di Bible itu tidak ada. Selalu tidak ada itu. Bahkan gini kita kalau ada yang bilang kami tetap mengatakan tidak ada, tapi selama kau tidak bisa membuktikannya. Saya buktikan bisa Kak. Nah buktikan dengan data. Dengan data tidak ada di sini. Coba saya sampai mana tahu Kakak paham. Nah apa pula saya? Iya di mana saya cari. Biar aku bilang kan bisa saya bilang. Mana tahu? Di mana datanya? Saya cari. Larangan menikahi ibu kandung sendiri di mana? Seperti kata-kata kakak itu juga pun terasa tidak ada. Seperti kata-kata kakak. Nggak ada ya? Tapi seperti gini ya ada gini. Tapi seperti ada gini. Gimana ini? Tadi katanya nggak ada. Seperti ini Kak. Bisa kakak terimain ya?
kalau aku jelaskan sama kakak. Bisa saya menjelaskannya kak? Bisa saya menjelaskan? Ini kan saya udah diam, silakan jelaskan. Oh, gini kak, kau tidak, seperti ini. Kau tidak bisa menikahi satu darahmu. Ibu kita satu darah kita enggak. Di mana datanya itu? Kok ketawa pula? Di mana datanya? Aku yang ketawa kak. Oh, siapa yang ketawa itu? Mana dia? Itu kau itu ketawa Bambang. Saya enggak ketawa, saya tersenyum. Enggak. Ih, bolotnya. Enggak, maksudku, kau kan bilang tidak boleh menikahi satu darah. Di mana itu tertulisnya? Cari di Alkitab ya kak. Itu pasti dapat kakak. Iya, ayat berapa? Apa nama suratnya? Nomor berapa? Udah yang apa di perjanjian baru dah. Iya, surat apa? Nomor berapa? Ya udah, cari aja kak di perjanjian itu jelas nanti mulai dari awal sampai akhir kakak itu. Aduh, awak pula suruh cari. Saya sudah nanyakan ini, saya sudah siap-siap ini mencari ini kalau memang ada. Dicari kalau ada kan perjanjian baru. Halo. Saya boleh bantu jawab nggak? Iya, silakan. Ada di Imamat 18 ayat 7 kalau kamu mau tanyakan itu. Imamat berapa? 18 ayat 7. Makasih ya Bang Kolmet. Ya. Oke, Imamat ini perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya katanya kamu tahu Alkitab, tahu Bible. Iya, makanya saya tanya lagi. Iya, makanya saya tanya untuk memastikan. Oh, kamu nggak tahu. Nggak tahu berarti perjanjian lama itu. Selamat mengimani imamat. Loh kenapa? Imamat memang Alkitab kita kok, ada di Bible kita kok. Aduh. Oke. Jadi kalau kamu Gimana imani sih? imamat, kenapa di imamat 11 nggak kau ikuti? Jangan makan B2. Kenapa B2 itu urusannya itu karena mereka orang Israel, orang Yahudi memang. Jadi imamat 18 bocil diam dulu, ini atasanmu lagi ngomong bocil. Kenapa? bilang bocil, dia gurunya di sini. Iya bocil, itu masih bocil. Kamu aja. Kamu aja kan. Tadi ditanyakan, tadi tanya kamu ganti lagi, kenapa Nora? Kamu imamat 18. Pertanyaannya ganti lagi kamu Nora. Emang terus kalau kamu nggak makan babi terus kamu merasa lebih Yahudi dari Yahudi gitu? Merasa lebih Kristen dari orang Kristen gitu? Loh, imamat 11 dengan imamat 18 kau imani, terus imamat 18 datanya, imamat 11 ada data jangan makan Loh Kak, itu sebentar satu-satu dulu, dijawab satu-satu dulu. Kamu jangan berpolemik segala macam. Pandi. Begini 18 janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu tadi tuh. Berarti itu ibu kita. Paham nggak kamu Nora? Aurat istri ayahmu. Kamu jangan ngajarin bocil-bocil jadi penghujat Nora. Botol kau. Loh, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Sebentar dulu Bang Pandi. Iya botol-botol ini bocil-bocil masih botol-botol. Nah, sekarang saya tanya kau. Saya tanya dulu, Dek. Terjemahin Alkitab ya, Dek. Dek Nora. Sama kau sebentar. Kamu itu penghujat botol, Dek Nora. Penghujat botol kamu Mana di Nora. situ dikatakan jangan kau kawin sama emak kau itu. Kamu botol Nora. Kamu Alkitab aja bisa baca nggak kamu? Kamu sekolah sampai kelas berapa kamu? Mana di sini ditulis? Benar Kak. Itu Janganlah kau omongan Yesus singkapkan itu. aurat istri ayahmu, kurang jelas. Benar Kak, itu bukan omongan Yesus itu. Ya. Sekarang ku tanya Kalau sama omongan kau. Yesus itu aturan, tahu aturan yang diakini. Imamat 18 itu datamu. Sementara Bocil, jangan makan B2 bocil nggak imamat paham 11 gitu. kenapa? Kau jawab dulu. Kamu nggak makan Jawab Yahudi. dulu. Kamu merasa lebih Yahudi daripada orang Kristen. Kenapa? Merasa lebih Yahudi gitu. Hah? Diharamkan bagi Onta juga nggak boleh. makan B2. Onta juga haram. Kalau kamu baca tentang Nah, haram. diharamkan kenapa kau makan? Ikan lele juga haram. Onta kamu makan juga, lele kamu makan juga. Slamet, tertib lah. Kamu bocil, jangan berasumsi bernarasi tanpa ayat. Kamu. Pertanyaanmu sudah terjawab belum? Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Kamu sudah paham belum, bocil? Hah? Kenapa kau nggak mau pakai Dinda? Dinda sayang, Aduh, Dinda bocil. jangan marah. Aduh, kalau jadi penghujat, pantesan kamu ganti agama. Kamu nggak paham Kristen, Dinda makanya kamu jangan ganti agama. marah.
Wajarlah kamu pindah ke agama yang boleh berbohong dalam 3 perkara kan? Dinda, dengarkan Ibu Gembala ngomong, Dinda. Kau pakai imamat 18, imamat 11 jangan kau makan babi. Kenapa kau makan, Dinda? Apa? Kenapa? Itu kan saya sudah jawab aturannya, itu untuk orang Israel. Gitu. Nah, Iya, di orang imamat Yahudi. 18 itu aturan untuk siapa? Untuk keresteng. Loh, Dipilih aturannya, dipilih dan pilah. kamu katanya tadi si Bocil ini katanya nggak ada ayatnya, itu ada di Bible. Kamu Aturannya bisa baca nggak? dipilah. Tahu lucu. Nah, lucu di mananya? Kamu lucu di mananya? Imamat 11 itu larangan makan babi, itu untuk Kamu Kristen. Imamat nih, 18 sekarang saya tanya, untuk nabimu sunat nggak? Nabimu sunat nggak? Dinda, jangan Nabimu sunat nggak? Ke pojok ngebahas Nabi Muhammad. Ke Loh pojok. iya dong, itu kan Bahas nabi Nabi kamu Muhammad. panutan Ke katanya pojok dia. sunat, merasa harus disunat. Nabi kamu sunat di mana dalilnya? Buktinya di mana? Pojok dia. Nggak ada orang terpojok seperti bocil-bocil seperti kalian, nggak ada yang Pojok terpojok. dia. Langsung nyerang Nabi Muhammad. Dinda, oke. Itu pala Dinda, Nabi dengarkan, Muhammad dengarkan, banyak dengarkan. melanggar aturan, Terpojok. melanggar Udah terpojok. katanya membenarkan Imamat Taurat 18, banyak kau kasihkan dalil sama saya. Imamat melanggar 11 aturan. ada dalil jangan makan B2, kau makan. Kau bilang itu larangan untuk Bani Israel. Nah, Imamat 18 untuk Bani siapa? Bani Kucluk. Hah? Itu untuk suku Israel. Terus kau suku apa? Suku cadang. Dari kejadian sampai kelaparan tidak pernah ya dikatakan Yesus melarang kau jangan kawin sama mak kau. Makanya sering-sering kau apa? Kau minum cap tikus, jangan Matius saja kau apakan. Paham kau? Bagaimana kau mengatakan kalau agama kau mengajarkan masuk surga? Masuk akal saja tidak bisa. Kau ini bukan suku Israel, kau ini jelas suku cadang. Dan di mana suku cadangnya itu semua spare partnya kau tuh KW alias palsu. Paham kau? Lucu. Nabi Kristen kamu, ini tantenya selalu sendiri diembat. dengar. Nabi kamu, Kristen ini mengajarkan katanya Nabi ajaran kamu. apa? Kami masuk surga. Ya kan? Jangankan masuk surga, masuk akal aja agama kau tak kenapa ada. di mute? Kenapa takut? Karena aku nggak bisa satu. Oke, Pertanyaan sekarang pertanyaan saya tanya. ringanmu tadi udah gantian dijawab ngomongnya. tuh. Pertanyaan Saya ringan si tanya. bocil Sekarang tuh saya bertanya tanya. terus-terus Dinda. nunjukin. Nggak ada aturan katanya, nggak ada aturan itu Muhammad, nggak ada aturan. Di kamu nggak ada Ada aturan. aturan itu dari mana? Ada aturan tapi untuk dilanggar sama Mana- Nabi mana kamu. aturannya? Hah? Aturan Mana Nabimu itu aturannya? dilanggar sendiri. Dek, sedikit dek. Nah, Cil, jadi bocil. dengarkan ya. Nabimu Dengan kau bilang bocil kau. bocil. Itu Nabi kamu. Bunda Maria itu umur 12 tahun dibuntingi. Iya, Aisyah 6 tahun itu gimana? Aisyah 6 Oh, mana tahun. ada hamil Aisyah 6 Oh tahun. enggak, mana ada dibutingi. Malu. Nah, dengarkan Mana saya. ada. 9 tahun dikerjain, 9 tahun itu SD. Aku SD. Masih urusan. Ini aku SD masih urusan di 4 masih main boneka di situ Kita kasih dulu dijelasin. masuk, Deren. Jadi gini Slamet. Aduh. Imamat 18 kau pakai. Nora. 11 nggak kau pakai. Apa imamat 11 apa? Kamu baca baik-baik coba. Katakan imamat 11 untuk Bani Israel, untuk suku Israel. Terus kalau imamat 18 untuk suku cadang. Maksud kau kayak gitu, suku cadang. Yang dimana suku cadang spare part ini bani-bani kucuk ini tidak ada yang ori, semua KW. Kita lagi tanya KW. Diam dulu kau situ. Andrea, halo Andrea. Ini suku apa ini? Andrea. Iya, halo. Halo, selamat malam. Selamat siang. Katakanlah kepada orang Israel jelas di situ. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4. Itu akan ada jelas. Aturannya untuk orang Israel. Saya bukan orang Israel. Oh, jadi Imam Paham nggak 18 kamu? untuk orang mana? Loh, ini kan nggak disebut untuk orang Israel. Hah? Kamu itu Kira-kira kenapa kitab dulu? Imamat itu siapa yang nulis? Hah? Kitab Imamat siapa yang nulis? Kita pindah ini Muhammad siapa yang nulis? Ya. Terus masalahmu apa? Jawab, kitab Imamat siapa yang nulis? Udah terpojok Dinda? dia.
Udah Ojek ketemu. apanya bocil? Kamu diem dulu, bocil. Pertanyaanmu sudah dijawab. Iya. Kamu aja nggak paham Mama siapa katanya. yang nulis Dinda? Dinda. Katanya saya cari dari tadi nggak ada katanya. Dinda, iya. Kalau nggak ada, Oke, bocil. oke. Kalau nggak ada Ini bukan dibahas berarti. ini Mamat 18 ini dibahas sama Aturannya, Kak kalau Nora kamu nih. nggak Diam tahu dulu. aturan, nggak tahu baca, Diam nggak aja bisa deh. baca. Kamu Oke. sekolah sampai kelas berapa, bocil? Imamat 11, Imamat 11 di situ dikatakan itu untuk bangsa Ada Israel. aturannya. Israel. Nah, sekarang Jelas ada Imamat aturannya di situ, 18 Israel. itu untuk suku mana? Kan nggak disebut itu kan nggak disebut orang Israel. kitab Imamat Gimana itu sih kamu tulisan bisa baca siapa, nggak? Dinda? Nora, kamu bisa baca Kitab nggak? Imamat tulisan siapa deh? Kamu bisa baca nggak masalahnya? Saya tanya Iya, saya dulu. bisa baca. Sekarang kitab Imamat ini Ya sebentar siapa saya nulis? cari dulu. Ya, gampang pertanyaan lu tinggal cari di Google kan ketahuan, cari aja di Google. Ya, cari sampai mau ya. Oke, silakan Andreas. Bukan mulutnya, Dek. Ya, kitab Imamat siapa yang nulis, Dek? Hei, Horas, Kak Nordi yang setengah otak, kata Muhammad. Ya, kitab Imamat siapa yang nulis, Dek? Hah? Kitab Imamat? Muhammad berkata di Quran, wanita Saya setengah tanya. otak. Kitab Imamat siapa yang nulis, Dek? Suara kucing. Kitab Imamat siapa yang nulis, Dek? Anaknya pinter. Ditulis Musa, kenapa? Ah, Musa ini untuk bangsa Israel atau untuk Bani Kucluk? Kamu mau aturan dari mana? Aturan Kan saya imamat tanya, perjanjian baru juga Musa ada, di ini perjanjian baru diutus juga oleh- ada. Iya. Musa Kamu ini mau diutus ikut oleh- aturan dari mana? Aturan banyak Nah. di kitab suci. Musa ini diutus untuk Bani Israel atau Bani Kucluk? Musa ini untuk suku Israel apa suku cadang? Musa ini diutus untuk Matius atau Captikus? Ayo. Musa untuk siapa selamat? Mat. Untuk siapa, Dek? Kalau saya Dinda. Kristen ya, Dinda. Nora, kamu Anak belajar lo, lagi yang lah kan Nora. dulu yang Ya dia, Nora, kamu kenapa? belajar lagi Nora. Jadi Musa penghujat itu itu siapa, butuh Dek? nalar, butuh ilmu, ya. Ya, Musa untuk siapa, Dek? Musa untuk siapa? Musa untuk orang Kristen, nabinya orang Kristen. Diambil sama kamu, Oke, diambil, oke. dihap, Oke. ditulis sebentar Oke, gitu ya. Sekarang saya tanya, apakah Musa menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Kamu kenal Yesus nggak? Yesus Loh, itu kata siapa kamu sebelum Musa jadi itu Tuhan? orang Kristen. Yesus Oke. sebelum jadi Tuhan, kamu paham siapa nggak? Tunggu dulu, sebentar dulu. Kamu tunggu dulu, Sebentar kamu paham Sekarang- nggak? Ya, Kamu sebentar, nggak kita biar paham. enak dulu, Dinda, biar enak. Apakah Tuhannya Kristen Yesus? Tuhannya iya. Kamu paham Apakah Tuhan nggak? Tuhannya Musa Yesus? Kamu paham Tuhan dulu nggak? Definisi Tuhan kamu paham nggak? Orang Islam itu, Apakah orang Islam. Tuhannya- Ya, Jadi kamu apakah paham Tuhan Tuhannya nggak? Musa Yesus? Kamu paham nggak Tuhan itu siapa? Rob kan? Di tempat kamu dipahaminya Selamat. Rob kan? Apakah Tuhan yang Musa bernama Yesus? Apakah Tuhan yang Musa bernama Yesus? Kamu Silakan, paham Pak. nggak Tuhan? Tuhan itu paham nggak? Apa definisi kata Dia Tuhan? tidak mau menjawab ya. Oke, nggak apa-apa. Loh kamu paham nggak definisi Tuhan? Apakah Kristen Kamu bisa pada hari nanya Minggu? doang. Sebentar dulu. Apakah Nggak ngerti Kristen pada hari apa. Minggu ke gereja? Gereja dong. Nah, apakah Musa ke gereja? Aduh pertanyaanmu Jawab seperti aja. Apakah Kristen makan daging? pertanyaanmu itu nggak esensial, nggak penting, nggak Jawab bukan aja. urusanmu juga. Selamat. Apakah Kristen makan babi? makan babi, Ada yang makan. Apakah Musa makan babi? makan, Hah? makan. Oh, Musa makan babi ya? Pantas otakmu. Kamu taunya Musa makan nggak makan dari mana? Coba ayatmu di Quran mana Lagi. tunjukkan. Nora, Oke, kamu sebentar, tunjukkan di sebentar, Quranmu sebentar. Musa tidak makan babi. Apakah Tuhan Apakah Quranmu lengkap?
Apakah Tuhannya Kristen itu? Sebentar Dinda. Tidak. Dinda, sebentar ya. Si Dinda Culamet ini ribut kali loh. Sebentar Aduh, Dinda. kamu bocil, diam dulu kamu bocil. Kamu pacaran dulu sama Sal dulu deh. Bocil. Culamet diam dulu. Itu Kak Nora lagi Kamu ngomong. nggak paham, kamu masih mentah sekali pertanyaanmu. Aduh, tua Bang Slamet, Diam itu si dulu. bocil itu udah berapa kali digauli itu? Janda itu. Oh, gitu. Ya, saya bertanya. Apakah Slamet, apakah Tuhannya Musa itu meninggoy mati dalam keadaan terkutuk, dalam keadaan disalib, dalam keadaan ditombak, diludahin dan dicambuk? Apakah Tuhannya Musa mati dalam keadaan itu, atau Tuhannya Kristen yang mati dalam keadaan itu? Kan? Nah, terus yang berikutnya, apakah Tuhannya Musa itu bisa makan? Apakah Tuhannya Musa itu mengutuk pohon ara? Apakah Tuhannya Musa itu diludahi? Apakah Tuhannya Musa itu dicambuk? Apakah Tuhannya Musa itu ditampar? Apakah Tuhannya Musa itu dicobai iblis? Banyak pertanyaannya, silakan jawab. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Terbang kau? Halo? 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 Udah mati ya Bang. Halo. Ya halo, ya Bang Pandi, apakah Tuhannya Musa ditampar Bang? Saya tidak tahu. Nggak tahu Bang. Apakah Tuhannya Musa ditombak Bang? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Tuhannya Musa suka mengutuk Bang? Saya tidak tahu. Apakah Tuhannya Kristen Tuhan yang baik? Baik. Oh itu dia tahu. Apakah Tuhannya Kristen pernah menyuruh dua muridnya mengambil keledai tanpa permisi? Nggak tahu. Kan? Oke. Nggak tahu kau. Biar kubacakan datanya. Mau? Ya. Oke. Kita buka ya. Nih. Kabar. Bentar. Oke, Matius 21. Kita baca ya. Oh my God. Oh my God. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau mengambil keledai orang tanpa permisi? Kalau menurut firmannya yang disampaikan Bunda tadi, iya mengambil. Tanpa permisi? Loh, kan katanya dan jikalau ada orang menegur kamu, berarti kalau ada orang menegur dia, kasih tahu, berarti dia kan permisi. Karena kalau sudah permisi ngapain ditegur orang? Nah, apakah Tuhan kamu menyuruh dua muridnya mengambil keledai yang tertambat di kampung sebelah itu tanpa permisi? Pertanyaan saya dipelan-pelankan. Apakah Tuhan kamu menyuruh dua muridnya mengambil keledai yang tertambat di kampung sebelah tanpa permisi? Kasih terkesek.
Selamat, gimana Selamat? Mau bicara? Tunggu 30 detik lagi ya, Dek ya. 30 detik lagi ku akan bicara ya, sabar. Saya bertanya lagi kepada Pak Pandi, apakah Tuhannya Musa menyuruh dua muridnya mengambil keledai tanpa permisi? Sebentar lagi Selamat. Sebentar lagi Selamat. Ya, silakan masuk Bapak Slamet. Udahlah, kamu narasinya kemana-mana ya. Mengenai meminjam itu ada di Matius. Kamu bacanya di mana? Di Di mana Matius. meminjam, Dek? Di sini di mana meminjam? Ada meminjam. Oh, oke, dia di sini meminjam. Apakah sudah dikembalikan keledainya? Apakah kalau dikembalikan harus ngomong ke kamu? Iya, Katanya itu kan di hal sini yang sepele. dibilang begini. Katakanlah Kan hal Tuhan sepele memerlukannya, gitu. Ia akan segera mengembalikannya. Kapankah Tuhan Iya. kamu mengembalikan keledai yang dipinjam? Tuhan Yesus itu pernah diadili di hadapan Pontius Pilatus. Saya bertanya Hal-hal lagi. sepele seperti Saya bertanya, apakah Tuhan kamu kaya raya? Kamu jangan mute dong. Pertanyaanmu itu sepele-sepele. Kamu saya jawab, kamu lari Tuhan lagi kamu kemana-mana. kaya raya sehingga ia harus meminjam keledai orang? Kamu nggak paham mengenai Yesus ketika menjadi manusia, kamu nggak paham. Dia jelas-jelas disebut rela menjadi hamba demi ya menjadi manusia dan menjadi hamba sekarang untuk mati, untuk menebus dosa manusia. Kamu kata paham kamu, nggak? Yesus rela menjadi hamba, betul ya? Iya, ada ayatnya kok. Kamu nggak paham kan? Dulu kamu katanya Slamet? Kristen, kamu nggak pernah baca. Sebentar. Apakah Slamet rela Kamu menjadi babi? lari kemana-mana aja. Sekarang ngomongin, Slamet rela kamu menjadi nanya babi? mulu. Isamu itu lebih pantas jadi nabi dibandingkan Muhammad yang kelakuannya nggak jelas, barbar, hiperseks. Tahu nggak? Kamu harus pelajari itu. Ada tuh Isa Al-Masih itu. Apakah pantas Tuhan berkelamin tidak difungsikan? Apakah seorang Tuhan bisa ditampar? Apakah Tuhan kaya bisa meminjam keledai? Tidak bisa. Kalau Muhammad aja dia perang, mencuri harta orang, merampas. Apakah yang namanya mengambil keledai orang tanpa permisi itu adalah perbuatan baik? Tidak, Paman. Tidak, Paman. Silakan Pandi, kok bicara? Perhatikan dulu itunya. Oke. Apakah Pandi pantas ditampar? Ketawa aku. Pantas Ditampar apa? Kayak ada pertanyaan. apakah pantas ditampar Nerete? Ya menurut mana ditampar saya? Aduh. Bukan, begini. Pandi, kalau kau ditampar kan masih pantas. Tapi kalau Tuhan kau ditampar pantas Saya nggak? tidak pantas ditampar. Nggak salah. Nggak mungkin saya ditampar kalau saya salah. Ada pertanyaan ibu. Loh, sekarang begini, salah tidak salah ketika kau berumur 12 tahun, kau kedapatan makom rokok, kalau kau ditampar pantas nggak? Ya pantas lah, Bang. Nah, Yesus ada salah dan dosa nggak? Enggak. Kenapa dia ditampar? Kenapa ditampar? Tanyalah Ya. sama kenapa ditampar waktu itu. Kenapa dia ditampar? Apakah Tuhan pantas ditampar? Yes. Tangan siapakah yang menampar Tuhan kamu? Manusia. Apakah Yesus menciptakan manusia? Iya. Waktu Yesus di bumi. menciptakan manusia, ternyata pipi Tuhan yang menciptakan manusia ini ditampar oleh manusia. Apakah Pandi pernah ditampar oleh anaknya sendiri? Pernah nggak, Tidak. Pak?
Tidak. Apakah manusia pernah menampar Tuhan? Enggak. Kenapa Yesus ditampar? Tanya orang yang di sana manusia Yesus, tanya lah orang itu. Aduh. Tanya orang itu. Oke, saya bertanya. Tentara Roma, kenapa engkau menampar Tuhannya Kristen? Silakan Bang Pandi dijawab. Aduh. Saya tidak bisa jawab itu karena saya tidak di sana. Hanya saya jawab itu yang menampar itu manusia. Yang menampar itu manusia. Oke. Apa itu? Oke, sebentar. Oke, Bang. Yang menampar itu adalah manusia, betul? Iya, betul. Yang ditampar ini siapa? Yesus. Manusia apa Tuhan? Manusia apa Tuhan? Ya, yang ditampar oleh manusia ini manusia apa Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan ya? Enggak lah. Tuhan itu menurut sama siapa? Berarti yang ditampar oleh tentara Romawi oleh seorang manusia ini bukanlah Tuhan, melainkan manusia, betul? Betul? Ternyata Pandu ini adalah sekte Saksi Jehovah. Menurut ibu. Berarti dia nggak paham dengan sektenya sendiri ya kak? Nggak paham. Saya paham, tapi paham saya sendiri beda. Apakah Pandi Saksi Jehovah? Tidak. Saya Kristen. Karena saksi itu kan seperti ada di dalam peran itu. Saya nggak ada. Saya mendengarkan sejarah. Di dalam sejarah saya tidak ada. Lanjut dulu Arin, lanjut dulu. Bukan, Saksi Jehovah itu denom dari jalur yang lain daripada Kristen itu sendiri gitu loh. Ya, ada yang Tritung, ada yang Oneness. Sedangkan dari pernyataanmu sendiri disimpulkan kalau kau itu Saksi Jehovah. Aku saksi emangnya aku ada dalam, berarti nama aku ada dalam Alkitab kalau aku saksi. Longor kali Kok jadi aku yang longor Apa kalau ibu jadi saksi? Apa bisa ibu jadi saksi kalau ibu tidak? Arti Saksi Jehovah itu? Saksi Jehovah itu apa? Seperti Saksi Jehovah Yohanes. Sekali Saksi Jehovah itu denom aliran lain lagi yang mengatakan kelompok Kristen yang berbeda dari Kristen harus utama. Dengar dulu, jangan ketawa dulu. Saksi Jehovah itu adalah kelompok Kristen. Diam dulu Andrea, aku bacakan ini biar paham si Pandi nih. Oke sayang. Ya kan? Saksi Jehovah ini adalah kelompok Kristen yang berbeda dari Kristen arus utama dengan keyakinan bahwa hanya ada satu Allah, Jehovah dan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Putra Allah. Bagian dari Trinitas yang setara. Jehovah seperti apa? Dari pernyataanmu, kau itu Saksi Jehovah. Tidak. Walaupun kau ngaku-ngaku Tritung, tapi pernyataanmu sendiri dari hati nurani kau yang kau bilang itu, kau itu Saksi Jehovah, bukan Tritung. Jadi aku tanya, kok bisa kakak membuat aku saksi? Padahal nama aku aja dari kita nggak ada. Aduh, tolol. Aduh, kok asing. Coba rimangi dulu kak ya. Apa aku yang aku baca, kau buka HP kau itu, kau kan punya kuota, punya HP. Saksi Jehovah, saksi kau belajar apa Bapak. itu Saksi Jehovah, apa itu Tritunggal Saksi gitu. Coba. Saksi Jehovah, saksi daripada Bapak. Apakah saya saksi dari Bapak? Enggak. Kalau saya saksi dari Bapak, berarti nama saya tertulis di Alkitab. Saksi Jehovah berasal dari gerakan siswa Alkitab yang didirikan oleh Charles Taze Russell pada abad ke-19 di Amerika Serikat. Mereka mengadopsi nama Saksi Jehovah pada tahun 1931. Mereka menyembah Jehovah sebagai pencipta yang maha kuasa. Tahu enggak Jehovah itu yang mana? Jehovah itu alat pencipta. Nah, dari jawabanmu, ya kan, mengutamakan Allah itu Bapa itu, berarti kau Saksi Jehovah. Dan omonganmu sendiri. Berat saudara ya kan?
Berat kau itu dikasih tahu kok nggak mau itu maksa. Gak usah dikasih tahu pengertian saksi Jehovah pun kakak nggak jadi apa. Saksi itu kan kakak ngerti nggak saksi? Aku nggak paham dijelaskan. Ini aku jelaskan saksi apa? Aku bilang saksi itu apa? Saksi itu apa? Aduh, gimana sih ini? Andreas, kau jelaskanlah itu. Kalau kau aku sama sesamamu. Saya nggak mau banyak penjelasan. Kita masuk pada intinya aja. Coba si Pandi jelaskan Tuhanmu. Itu Bapak itu siapa? Adik Aren, dengarkan ya. Dengarkan. Di sini kita itu Dimatikan dia mic-nya, Bang. bukan menyalahkan. Jadi jika menyalahkan, Iya, itulah. jangan dulu bahas. Yang menyalahkan itu siapa? Kita ini diskusi dari tadi. Temanya itu Oten tidak ada aturan. Aturan apa maksudnya? Tidak ada aturan yang tertulis di Bible mengenai aturan-aturan dalam hidup gitu loh. Jadi kutanya sama si Pandi, jawabannya nggak ada sama sekali yang sejalan sama Bible-nya gitu loh. Ada adik Aren, ada aturannya begini. Kayak seperti satu dulu. Contoh pertama paling utama adalah pernikahan. Pernikahan itu dalam agama Kristen, dia itu saklar. Saklar. Hanya maut yang bisa memisahkan. Sakral apa saklar? Hanya maut yang bisa memisahkan kematian. Itu suami istri. Itu adalah Bukan salah Pak, Andrea salah itu. Mau makanya itu ada aturan. Oke, jelas. Memang benar ya. Memang mau yang bisa memisahkan. sakral. Ajar Raswat aja menyalahkan jawabanmu. Gimana kau ini? Sakral. Ya jadi, mau saya tanya balik. Sebentar, ajar Raswat ini Islam apa Kristen? Turun dia. Ke Aren agama Islam. Jadi ada aturan nggak dalam pernikahan kalian? Ya jelas ada lah. Ya kan? Bisa Sekarang aku dijauhi, tanya kan? sama kalian tuh, di aturan di Kristen itu, kalian ada nggak aturannya dalam pernikahan? Kalau aturannya memang ada, saya tanya di dalam Hanya mau yang bisa memisahkan kekristenan itu kematian. boleh tidak menikahi ibumu? Keseram kali gimana? Andres, jawab. Ada tidak aturan yang melarang atau membolehkan kalian menikahi Berapa ibumu? kali kamu Coba digauli? jawab. Ya udah. Berat saudara ya. Jawab. Kenapa ini kok ngomong apa sih? Ngoceh apa dia nih? Kok ngoceh apa? Boleh nggak? Tanya, kalau memang di Kristen ada aturan, ya kan, boleh di aturan itu boleh atau melarang, dibolehkan atau dilarang tidak kalian menikahi ibumu? Apa di bawah umur 6 tahun si Aisyah Muhammad menikahi Memang nggak nyambung kau Andreas, kayaknya otak kau tuh terbalik. Enggak kemana-mana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andreas ini ditanya kemana, jawabannya kemana, Bang? Nyambung otakmu. Iya. Coba agak disetrum dulu kepalamu tuh biar nyambung pertanyaan dengan jawaban. Adik Aren. Nggak boleh. Makanya kau adik-adik kan aku tanya kalau memang di Kristen ada aturannya, aku tanya ada nggak aturannya, dilarang atau dibolehkan menikahi ibumu? Aku tanya itu kan, kok lari kemana jawabanmu? Ada datanya nggak? Astagfirullah. Makanya aku tanya ada tidak datanya larangan atau dibolehkan itu menikahi ibumu? Ya Tidak Allah. ada. Tidak ada aturannya. Nah, terbukti. Terbukti tidak ada larangan. Ya udah, berarti sudah terjawab tidak ada larangan gitu untuk menikahi ibu juga gitu kan. Seperti itu bisa ngomong Berarti kan tidak dilarang, ya kan? Tidak dilarang juga menikahi ibumu. Ya dilarang. Kan? Siapa di mana datanya? Yo. Nggak bisa kita menikah saudara. Apa ibu nggak saudara? Siapa yang larang? Di mana itu larangannya? Di Alkitab cari ya kak. Enggak kan? Cari, suruh aku nyari. Oke, aku cari. Di mana datanya? Apa nama suratnya? Apa berapa nomornya? Jelas kami tidak bisa menikah saudara kami dah. Siapa yang larang?
Di Alkitab pelajarannya. Di Bibelmu di mana dilarang itu? Cari ya kak, dapat kakak pasti Kok dapat. aku pula suruh nyari? Kan kau yang bilang katanya boleh, kami dapat tidak itu. boleh. Justru nggak ada bang, saya cari-cari juga di dalam perjanjian baru itu nggak ada. Kalau dalam perjanjian lama baru saya menemukan gitu. Bang, Ya udah, kegedean kalau suaranya, abang udah Bang. menemukan kok dibantah kakak ini. Bang, kegedean suaranya. Di perjanjian lama itu jangan menyikap aurat, bukan larangan menikah di situ. Betul. Di perjanjian lama pun yang dibawakan sama si Culamet ya kan, katanya di Imamat 18:23 18 berapa? 18 Imamat berapa nih? 18:7 ya kan, melarang anak-anak ya kan untuk melakukan hubungan untuk melakukan hubungan